Oke, oke. Oke, langsung saja. Mungkin kali Mas kita ini tadi saya sudah share ke teman-teman CV-nya segala macam buat Mas dari Mas Imam. Oke, mungkin langsung saja kali Mas ya. Kita ini mulai sesi satu. Boleh, boleh. Oke, ini langsung dibuka slide-nya juga boleh, teman-teman. Sorry, berarti Mas Dery yang megang slide-nya. Apa yang share screen saya, Mas Dery? Boleh, 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 boleh. Aku belum bisa share screen. Ya, tunggu, tunggu. Di sini teman-teman bisa unmute kan ya? Karena nanti di sesi ini saya pengen lebih banyak diskusi sih sama teman-teman semuanya. Bisa nggak? Atau harus menjawab sayanya via chat? Bisa untuk Oh, iya. Bisa open mic ya. Jadi nanti teman-teman silakan buka mikrofonnya kalau ada beberapa hal yang kita ingin diskusikan ya. Nah, terus buat teman-teman harapan saya bisa open cam semuanya supaya bisa di capture juga sama Mas Dery karena menjadi salah satu penilaian juga nih buat teman-teman selama mengikuti sesi harus open cam. Gitu ya, mungkin sambil nunggu saya dapat akses buat share slide, saya mau kenalan dulu sama teman-teman semuanya. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang semuanya. Terima kasih banyak buat yang hadir di kesempatan hari ini. Terima kasih banyak untuk kesediaannya hadir di kesempatan hari ini. Apa agak belibet. Jadi mungkin lebih baik kita kenalan dulu nih. Nama saya Imam Ardian. Saya sendiri saat ini bekerja di salah satu startup namanya Lumina, teman-teman, atau PT namanya PT Lentera Asa Nusantara sebagai community manager. Nah, untuk sesi kali ini saya diminta sama Mas Dery nih, sama Talent Hub juga untuk membantu teman-teman semuanya mengisi sebuah materi tentang persiapan kerja, persiapan karir ya. Mengingat teman-teman mungkin tahu, kalau ada beberapa teman-teman yang mungkin tahu ya, Lumina sendiri itu adalah salah satu job platform yang di tujuan kita, salah satu dari objektif kita itu adalah membantu memberikan informasi lowongan pekerjaan ke teman-teman semuanya. Ini cocok nih, kita ngomongin masalah karir, dan Lumina pun juga salah satu job platform yang menyediakan infologer juga. Kalau saya sendiri, teman-teman, pengalaman saya itu 8 tahun menuju 9 tahun itu di people development. Jadi dari awal, 4 tahun awal, sebelum saya di Lumina, saya pernah di startup lain juga, bekerja sebagai recruiter selama 4 tahun. Kemudian saya melanjutkan karir saya sebagai sales trainer, yang fokusnya nge-training tapi ke profesi sales selama 4 tahun juga. Jadi harapan saya semua hal yang saya alami, yang saya lakukan di perjalanan karir saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua di sini ya. Oke, tak coba sekali lagi. Bisa nggak nih share screen? Oh, belum bisa. Nah, untuk hari ini teman-teman, tema yang mau saya angkat, ini kan ngomongin perjalanan tentang karir ya sebenarnya. Bagaimana memulai karir kan panjang teman-teman. Nah, untuk hari ini spesifik kita akan 8 hari ke depan. Untuk hari pertama kita akan mulai dengan yang sederhana dulu teman-teman semuanya. Yang pertama, di hari pertama itu kita akan membahas tentang memulai mengenali dirinya teman-teman sendiri serta impiannya teman-teman itu apa. Jadi harapannya dengan kita bisa memahami diri kita sendiri, bisa memahami maunya kita apa, kita bisa melakukan beberapa hal yang pada akhirnya bisa mempermudah kita mewujudkan hal tersebut ya. Karena kalau kita punya impian kadang-kadang ya dibantu sama Mas Dery, thank you. Kadang-kadang kalau kita memulai, kalau kita tidak bisa nge-set goal dengan baik, kadang-kadang juga apa yang kita lakukan ngalor ngidul nggak kemana-mana. Nah, yuk kita mulai yuk teman-teman. Bisa di slide show-nya aja, Mas. Oh, gini aja. Oh, baiklah. Nah, saya mau mulai dengan pertanyaan nih ke teman-teman semuanya. Dari teman-teman semuanya, siapa di sini yang memiliki impian nih?
memiliki goal, memiliki tujuan, memiliki impian? Boleh angkat tangan? Ayo, siapa yang di sini memiliki impian? Pengennya impiannya apa sih? Kalau dari pertanyaan ini aja teman-teman belum bisa jawab, gawat banget nih. Impiannya apa aja belum? Aku mau jadi apa ya? Aku mau ngapain? Impian saya apa ya? Kalau belum tahu aja, wah ini cukup cukup gawat nih. Wih, boleh Mas Ahmad Ishamul, monggo. Ya Mas, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Iman Samuel Aidi Akmal. Ini cerita impian Mas ya. Ya, impiannya apa sih Mas? Ya, kalau impian saya ingin berkarir di dunia profesional, paling tidak ingin mencapai GM lah Mas, General Manager. Setelah itu Iya, juga, mantap. setelah itu mau di bidang akademisi juga, tapi setelah mencapai profesionalnya. Makasih. Sama-sama. Nah, teman-teman yang lain ada yang punya juga nggak? Ada yang mau? Saya yakin teman-teman pasti punya sih. At some point pasti punya. Oh, aku pengen nih suatu saat nanti bisa kerja sebagai apa? Atau aku pengen suatu saat nanti pengen punya bisnis sendiri. Atau aku suatu saat nanti pengen selesai kuliah dan lain sebagainya. Pasti impian teman-teman banyak banget dan bermacam-macam dan itu pun juga akan berubah. Yang kalau mau share satu lagi nih, saya kasih kesempatan satu orang lagi nih untuk share. Ada yang mau nggak nih? Yuk, satu lagi angkat tangan. Siapa yang mau share impiannya? Ayo. Mbak, oke, Kak Fitria, senyum-senyum nih, boleh nih. Kak Fitria Nur, silahkan. Impiannya apa nih, Kak? Oke, untuk impiannya dari dulu pengen banget punya bisnis ya, Kak. Punya usaha kayak gitu, jadi seorang entrepreneur. Mungkin untuk buat bisa punya modalnya, bisa dari kita kerja dulu dengan cita-cita pengen jadi akuntan sih. Terima kasih. Oke. Jadi, ini sorry, suaranya agak putus-putus. Ini saya saja apa memang Kak Fitria yang putus-putus nih? Jelas kok Mas, tadi saya dengar juga. Suara saya jelas nggak tapi teman-teman? Wah, saya takut suara saya nggak jelas nih. Oke, tapi yang Jelas, saya Mas. tangkap tadi dari Kak Fitria adalah dari Kak Fitria itu pengen punya usaha sendiri, tapi untuk menuju ke sana sekarang pengen jadi akuntan dulu ya. Memulai karirnya sebagai akuntan dulu gitu ya, Kak Fitria ya. Oke, nah next slide. Kita lanjut dulu yuk. Nah, tadi nanti udah bilang, teman-teman semua saya yakin memiliki impian, besar kecilnya impian itu beda-beda teman-teman ya. Tapi intinya teman-teman itu harus punya sesuatu yang ingin teman-teman tuju. Nah, pertanyaan selanjutnya, pada saat teman-teman punya impian, apa sih teman-teman faktor yang menyebabkan impian dari yang dimiliki teman-teman itu tidak tercapai? Ada yang tahu nggak? Faktor-faktor apa sih yang menyebabkan impiannya tidak tercapai? Monggo silakan lagi, Mas Ahmad. Ya Mas, untuk menurut pendapat saya sih faktor yang mungkin membuat impian tidak tercapai itu karena kita nggak tahu bagaimana mencapai impian itu. Mungkin dari kita pecah dari beberapa step-stepnya itu kita masih belum bisa mendefinisikan. Jadi susah untuk mencapai itu. Mungkin itu Mas. Oke, ada yang punya pendapat lain nggak? Apa sih yang menyebabkan impian kita tidak tercapai? Oke, kita kalau ngomong impian mungkin kita ambil satu contoh yang paling relate aja ya. Semoga ini banyak yang relate. Saya pengen diet. Saya ini agak curcol nih. Saya sendiri pengen diet nih. Oh, udah dari kapan tahu? Saya pengen diet, saya pengen menurunkan berat badan, atau saya pengen memperbaiki kesehatan lah ya. Pengen lebih sehat, pengen olahraga gitu ya. Impiannya sebenarnya simpel. Aku pengen kurus gitu, aku pengen sehat gitu kan. Nah, apa sih penyebabnya? Faktor-faktor apa sih yang menyebabkan kita itu tidak bisa diet dengan baik, gagal di tengah jalan gitu kan? Tadi Mas Ahmad bilang bahwa kita nggak tahu nih step-stepnya mau ke sana itu bagaimana itu satu. Yang kedua ada faktor lain nggak? Nah ini menarik nih. Ada yang bilang susah ngatur goals dan langkah-langkahnya, betul. Nggak punya target, nggak konsisten terhadap tujuan awal, niatnya kurang, belum rezeki ya. Saya mau diet, nggak jadi diet, gitu ya. Kenapa kamu nggak jadi diet, belum rezeki gitu ya. Oke. Saya tidak tahu. Oke, ini banyak banget nih pendapat teman-teman. Nah, marilah kita mulai nih sesi ini dengan sama-sama menyamakan persepsi terkait dengan impian. Terus apa saja sih sebenarnya yang penting terkait sama impian tersebut gitu ya. Dari bagaimana ngeset impian awalnya,
bagaimana memonitoring selama prosesnya, serta bagaimana mengevaluasi impian kita sendiri. Jadi akan ada 3 bahasan besar yang saya akan share di hari ini. Yang pertama adalah apa sih, bagaimana sih cara membuat impian atau target atau goal yang baik itu. Kemudian bagaimana sih cara memonitorinya, serta bagaimana cara mengevaluasi. Gitu ya teman-teman ya. Oke, next dulu. Oke. Nah, seperti yang teman-teman mungkin beberapa sudah berikan pendapat juga ya, dan itu valid teman-teman, bahwa tahu nggak sih kalau keberhasilan dari sebuah impian atau target itu sebenarnya bisa dilihat saat kita memulai merencanakannya. Pada saat mulai merencanakan target, tapi kita nggak tahu nih, perencanaannya aja udah nggak jelas gitu. Targetnya aja udah, ini sebenarnya mau kemana sih, impiannya aja, kalimat dari impiannya aja sudah terlalu abstrak gitu. Saya pengen bahagia Pak gitu, saya pengen happy, saya pengen ini, saya pengen itu. Banyak dari kalimatnya itu saja kita bisa tahu bahwa kalimat itu bukan merupakan kalimat impian yang baik gitu kan, bukan merupakan suatu frase goal yang baik gitu kan. Jadi pada saat kita merencanakan di awalnya pun kelihatan. Kayak saya sendiri pun juga sadar kalau saya bilang, aku pengen kurus deh gitu, kembali lagi ke contoh awal tadi ya. Itu juga 50% kemungkinannya gagal gitu. Meskipun sempat ada progres gitu ya, turun sekian kilo gitu, tapi itu gagal lagi. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi problem di situ? Karena memang dari awalnya pada saat kita merencanakannya itu tidak kita lakukan dengan optimal, tidak kita lakukan dengan baik. Nah, yang optimal itu gimana? Yuk kita bahas di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, ada 2 contoh nih. Kita kan tadi ngomongin diet ya. Sebenarnya yang lebih baik itu yang seperti apa sih? Aku pengen kurus atau aku pengen nurunin berat badan 10 kilo. Menurut teman-teman mana sih yang lebih baik kalimatnya? Ya, ada yang mau komen nggak? Mana yang lebih baik nih? Izin Kalau menjawab, menurut ya duluan aja. Iya duluan aja. Kalau misalnya menurut saya Kak, lebih bagus opsi aku mau menurunin berat badan 10 kilo karena jelas gitu. Sedangkan kalau misalnya aku pengen kurus itu mungkin minat ya, cuma angan-angan gitu. Tapi eksekusinya berapa nih? Terus juga kalau bisa nih, kalau misalnya ada orang yang ingin diet, itu jangan juga misalnya dalam sehari aku pengen turunin berat badan misalnya 50 kilo, itu kan nggak realistis kan Kak. Tapi kalau misalnya aku pengen nurunin berat badan 10 kilo misalnya dalam sebulan, jangka waktunya jelas, baru menurut saya sih oke gitu Kak. Oke, mantap. Thank you Kak Yemita. Terima kasih banyak. Dan ini di chat juga banyak nih teman-teman yang menjawab bahwa harus spesifik. Aku pengen turun berat 10 kilo soalnya ada target, ada trigger, dibandingkan hanya sekedar aku pengen kurus. Kurusnya berapa nih, ukuran kurusnya kan orang beda-beda ya. Kadang-kadang saya berat badan 70 kilo aja, di saya nih, di badan segede saya nih, di ukuran saya itu kurus banget. Tapi buat beberapa teman-teman yang lain 70 kilo itu juga kelihatannya cukup bagus. Ada beberapa yang kegedean kalau 70 kilo, jadi beda-beda ya. Jadi teman-teman benar banget yang ngomong di chat, termasuk Kak Yemita juga, thank you, bahwa kalau kita punya impian itu harus spesifik, harus detail gitu ya. Karena kalau kita berangkatnya aja dari sesuatu yang terlalu luas, berangkatnya aja dari sesuatu yang terlalu abstrak, itu makin susah nanti ke belakang-belakangnya gitu kan. Gitu. Harus step by step. Walaupun agak sulit dilakukan. Ini menarik, ini bridging yang keren nih. Buat terus gimana? Oke, kita bisa bikin kalimat yang baik, terus gimana? Nah, nanti coba kita pelan-pelan belajar bersama ya. Yuk kita next dulu yuk. Nah, ini aku yakin beberapa dari teman-teman pasti pernah menemui lah, pernah belajar juga ya terkait dengan apa yang teori yang akan saya sampaikan selanjutnya. Coba next. Nah, bagaimana cara membuat goal yang baik? Nah, di sini saya sudah
Ini saya juga mengambil dari teori yang sudah terkenal ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau mau cari informasi lebih lanjutnya juga banyak artikel yang bisa teman-teman baca. Tapi coba kita belajar bareng-bareng di sini ya. Jadi ada yang namanya SMART goal, balik dulu. Ada yang namanya SMART goal teman-teman. SMART goal ini adalah salah satu konsep yang bisa teman-teman pakai pada saat teman-teman ingin membuat suatu impian. Tadi Kak Yanita juga udah nyampein ya, oh aku kalau 10 kilo dalam 2 hari ya nggak mungkin, itu menyiksa diri gitu kan. Tapi kalau aku 10 kilo dalam sekian bulan, itu mungkin bisa terjadi gitu. Jadi SMART goal itu adalah kepanjangan dari 5 kata. Yang pertama adalah spesifik, yang kedua adalah measurable, yang ketiga adalah achievable, yang keempat adalah realistic, dan yang kelima adalah timely. Ini ada timely, ada time bound gitu. Itu pun juga spesifik, itu juga ada kalimat lain juga yang mungkin di luar sana banyak teori yang berkeliaran gitu ya. Tapi itu semua benar teman-teman. Tapi kita coba mengacu ke definisi yang atau kata-kata yang di sini aja dulu ya. Specific, measurable, achievable, realistic, and timely. Itu apa sih sebenarnya? Nah, yuk kita bedah satu-satu teman-teman. Kita bedah dari yang pertama. Pada saat kita ingin merencanakan sebuah impian atau goal, kita harus mulai dari yang pertama, yaitu spesifik. Nah, di sini sudah ada penjelasannya juga ya teman-teman ya. Nih, sebuah impian teman-teman itu harus detail, harus spesifik, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, impian apa yang ingin dicapai, siapa yang bertanggung jawab untuk mencapai impian ini, serta langkah apa yang bisa diambil untuk mencapai impian ini. At least satu lah, at least dua lah dari ketiga. Kalau nggak bisa menjawab tiga-tiganya, at least dua dari pertanyaan di bawah ini tuh terjawab gitu ya. Jadi impian teman-teman itu harus detail, harus spesifik. Dan di sini ada 2 contoh teman-teman. Ini juga sudah saya merahin yang nggak benar. Mengingat saya kerja di Lumina nih, beberapa kali saya datang ke job fair, ke acara-acara kampus, ke acara-acara orang nyari kerja. Sering banget, 50-60% orang yang datang tuh kalau aku tanya, nyari loker apa mas, mbak? Nyari loker apa kak? Apa aja yang penting halal mas gitu. Itu bingung sih saya juga ngejawabnya. Nggak kayak gitu ya teman-teman konsepnya nyari kerja tuh. Kalau teman-teman nyari kerja harus tahu mau jadi apa gitu kan. Kadang-kadang alasannya nih, ini agak melebar dikit tapi harapan saya masih relevan dengan contohnya. Ini kan contoh saya pengen mendapatkan pekerjaan sebagai admin, contoh yang baik ya. Nah, ada juga orang-orang yang mungkin saya tahu bahwa ada beberapa teman-teman yang apalagi masih baru fresh graduate atau bahkan belum lulus, lagi nyari-nyari jati diri, lagi nyari-nyari apa yang disuka gitu. Akhirnya ya udah apa aja deh mas, saya pengen nyobain semua hal gitu. Yes, tapi itu menurut saya kalimat yang egois ya teman-teman ya. Yang egois karena dia hanya fokus kepada diri dia sendiri bahwa gue maunya apa. Tidak melihat dari sisi perusahaan mereka butuhnya apa gitu kan. Kalau saya, dan ini sedikit trik juga ya, ini apalagi kita temanya karir ya teman-teman. Kalau teman-teman ditanya sama orang di job fair dan teman-teman lagi kondisinya nggak tahu nih mau ngelamar sebagai apa, ditanya balik aja ke HR-nya. Kayak yang orang di booth kan biasanya kalau di job fair kan ada beberapa booth dan teman-teman nanya, ditanyain nyari loker apa mas gitu. Oh iya ini lagi lihat-lihat aja, kalau di perusahaan ini dibuka loker apa ya, gitu aja teman-teman. Terus ditanya secara detail dan teman-teman bisa nge-assess teman-teman sendiri nih. Oh, di sini ada loker ini Mas, ada loker admin, ada loker sales, ada loker logistik, ada loker ini. Oh, gitu ya. Kalau logistik itu ngapain ya kalau boleh tahu Mas gitu. Sambil teman-teman nge-assess diri teman-teman sendiri kira-kira suka nggak ya sama deskripsi pekerjaannya gitu. Dibandingkan teman-teman, apa aja Mas, yang penting halal, saya mau kok jadi apa aja gitu kan. Ya nggak gitu dong konsep nyari kerja. Oke. Nah, ini saya yakin semua setuju ya bahwa contoh yang benar itu contoh yang ada di yang warna hijau teman-teman. Jadi sebuah impian, ini saya ngambil satu contoh yang kaitannya relate sama apa yang kita bahas, temanya adalah nyari pengembangan karir, memulai karir teman-teman. Itu adalah mendapatkan pekerjaan sebagai admin ya. Jadi spesifik mendapat pekerjaan sebagai seorang admin. Nah, itu adalah contoh yang pertama. Nah, teman-teman di sini boleh nih saya langsung nge-challenge teman-teman semuanya untuk memulai membuat kalimat. Sekarang ya, boleh langsung di chat, boleh ditulis dulu, boleh terserah, tapi intinya tolong mulai bikin satu kata yang spesifik dulu ya, nggak usah panjang-panjang.
Nggak usah impian yang jauh-jauh, boleh impian yang terdekat dulu, yang teman-teman relate sekarang. Kayak contoh aku mau lulus kuliah, contoh aku mau I don't know, berat badan juga boleh gitu. Kalimat-kalimat ya, jangan kata. Kalimat-kalimat. Beberapa kata boleh, kalimat. Satu kalimat tok. Contoh di sini saya pengen mendapatkan pekerjaan sebagai seorang admin. Nah, kalau mau temanya karir juga akan lebih bagus lagi ya, supaya relate sama tema besar kita. Teman-teman boleh tulis di chat atau boleh tulis sendiri, tapi teman-teman harus punya catatannya. Saya nunggu contoh 1-2 dari teman-teman deh yang mau ngasih contoh. Teman-teman mau dapat pekerjaan sebagai apa boleh, atau ada impian lain kayak tadi siapa tadi Kak Nur ya, pengen bikin usaha gitu, itu juga boleh. Oke, mantap. Ada 4 contoh nih. Enggak. Atau kalimat tadi ya, Mas Raihan. Setelah lulus kuliah, saya ingin menjadi product manager. Wih, mantep. Saya ingin punya peran di bidang pendidikan sebagai kurikulum developer. Wih, seru nih, Mas Raihan. Saya pernah 2 tahun di situ. Seru banget itu. Saya ingin mendapatkan pekerjaan di bidang data analis. Wih, saya ingin bekerja sebagai data analis yang handal. Ingin mendapatkan karir di bidang HR sebelum wisuda di tahun ini. Wah, ini udah one step ahead nih. Ada waktunya juga nih untuk Mas Marcelino, mantap. Setelah saya lulus kuliah, saya ingin mendapatkan pekerjaan di dunia product design, mantap. Saya ingin mendapatkan pekerjaan di bidang web developer. Oke, sip. Boleh dilanjutkan ya teman-teman ya. Tapi diingat-ingat kata-katanya apa, karena nanti akan kita kembangkan lagi sampai jadi smart goal. Oke? Sip. Yang pertama spesifik, yang kedua tadi apa teman-teman? Wah, ini kalau offline seru banget sebenarnya ini. Yang kedua apa? Kita next. Yang kedua itu adalah measurable. Nah, measurable kalau dari bahasanya sendiri ini diartikan ya measurable. Itu ini gambarnya saya aja yang saya taruh di sini, gambar penggaris gitu ya. Measurable itu artinya adalah bisa diukur, teman-teman. Jadi, teman-teman pada saat memiliki sebuah impian itu harus bisa diukur. Bisa diukur apanya? Bisa diukur progresnya, bisa diukur keberhasilannya, dan bisa diukur segala sesuatunya. Ya, utamanya 2 inilah. Dari progresnya kita bisa ngukur. Hasilnya pun juga kita bisa ukur. Itu penting ya, teman-teman ya. Oke, nah ini contohnya. Teman-teman juga boleh nanti ngambil contoh yang teman-teman sebelumnya. Terus coba dibikin lagi, ditambahin lagi. Ada kalimat yang menunjukkan bahwa itu terukur ya, measurable. Contoh, sekalian iklan ya teman-teman ya. Saya pengen mendapatkan pekerjaan sebagai admin dengan melamar 5 kali sehari dari aplikasi Lumina. Atau saya pengen mendapatkan pekerjaan sebagai admin dengan melamar 10 kali sehari dari berbagai macam sumber gitu. Berbagai macam sumbernya pun juga bisa didetailin teman-teman. Sumbernya apa? Sumbernya mungkin sosial media, Telegram mungkin, WhatsApp, atau dari rekomendasi orang dalam dari manapun. Tapi intinya teman-teman di sini harus menambahkan aspek yang memang aspek itu bisa diukur teman-teman. Dan ada targetnya. Nah, kenapa di sini saya pakai contoh Lumina? Karena di Lumina sendiri teman-teman itu ada trackernya. Pada saat teman-teman ngelamar, udah ngelamar kemana aja sih, di Lumina itu juga bisa di-track. Nanti kalau teman-teman kepo bisa langsung ke aplikasi, ke Play Store, download aplikasi Lumina, silahkan dicoba sendiri. Tapi intinya di sini ada aspek tambahan yang kalau terkait sama impian teman-teman itu bisa lebih detail lagi, bisa lebih bagus lagi. Pada saat itu ada aspek yang bisa diukur. Nah, tadi kan udah ngasih contoh nih, bisa dilanjutin nggak? Contoh yang sama teman-teman, kalimat teman-teman tadi, contoh saya ngambil kalimatnya Kak Novita Sari. Saya ingin mendapatkan pekerjaan di bidang data analis. Nah, ada tambahkan sesuatu yang akan membuat impian ini lebih realistis ya, lebih mudah, lebih dekat untuk dicapai dengan aspek yang bisa terukur atau measurable ini. Ayo, sambil dipikir yuk. Dikasih tiwulan ini contoh nih. Saya ingin berkarir di Telkom sebagai digital marketing dan product manager dengan cara mengikuti program magang yang diadakan. Nah, program magang yang diadakan ini berapa kali? Saran aku dikasih target angkanya ya, supaya bisa benar-benar diukur gitu kan. Atau mungkin ada 2 program, ada 3 program, atau cuma 1 program, itu juga bisa ditambahkan ya. Intinya, pada saat teman-teman ingin membuat
sebuah target impian itu memang harus ada aspek yang bisa diukurnya. Karena kalau tidak, nanti akan repot di teman-teman sendiri, gitu ya. Contohnya tadi ini contoh yang terkait sama karir ya. Kalau kita ngambil contoh tadi yang lebih gampang ya, yang sebelumnya saya ingin turun berat badan 10 kilo. Nah, itu sebenarnya sudah ada aspek measurable-nya. Karena 10 kilo itu bisa diukur gitu kan. Toh mungkin lebih detail lagi, saya pengen turun berat badan 2 kilo per bulan. Itu juga bisa. Nah, per bulan tadi itu akan ada di aspek lain juga ya, tapi intinya angkanya itu yang pada akhirnya penting untuk teman-teman tahu, teman-teman tambahkan supaya mendekatkan teman-teman ke impiannya teman-teman. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman sampai sini? Cukup ya? Kita lanjut dulu nih ke yang selanjutnya. Ada spesifik, ada measurable. Yang ketiga itu adalah A atau achievable. Coba next slide. Ya benar-benar. Nah, selanjutnya adalah achievable. Bisa teman-teman baca sendiri ya teman-teman di definisinya. Achievable ini adalah sebuah impian itu harus bisa menantang, tapi bisa dicapai, gitu. Jadi achievable di sini artinya adalah bisa dicapai ya teman-teman ya. Nah, terkait dengan bisa dicapai ini tuh bukan berarti harus impian-impian yang susah banget. Kayak, wah, saya mau ngasih target, saya pengen, tadi contoh ya, pengen turun berat badan 10 kilo, tapi dalam waktu 1 bulan gitu. Wah, itu kan juga nggak sehat gitu kan. Jadi achievable ini adalah salah satu aspek tambahan yang harus ada dalam impian teman-teman yang membuat ini makin greget untuk dikejar gitu ya. Nah, ini contoh yang di bawah. Saya pengen mendapatkan pekerjaan sebagai admin di perusahaan ternama. Nah, dengan melamar 5 kali sehari dari aplikasi Lumina. Ini aspek yang ditambahkan di dalam sebuah target yang akhirnya membuat teman-teman semua kayak makin ada dorongan, makin ada rangsangan untuk bisa mengejar impian tersebut gitu kan. Jadi achievable ini karena gini, kalau pada saat kita nge-set targetnya ketinggian itu pada akhirnya jadi tidak bisa tercapai juga. Dan kembali lagi ke poin awal saya tadi bahwa kalau kita impiannya terlalu luas, impian terlalu luas, kita juga bingung. Impian terlalu besar juga kita juga kayaknya nggak pede ngelakuinnya. Nah, makanya aspek achievable ini juga perlu diperhatikan karena supaya teman-teman bisa mengukur diri teman-teman kira-kira ini bisa tercapai atau tidak. Nah, yuk dilanjutkan kalimatnya yuk. Wah, yang di atas tadi banyak loh kalimatnya. Contoh nih, mana saya mau manggil deh. Yang tadi punya Mas Raihan, saya ingin punya peran di bidang pendidikan sebagai kurikulum developer. Nah, ini juga mungkin saya tambahin ya Mas Raihan ya, gitu kan. Yang kaitannya sama mungkin tempatnya boleh. Contohnya kayak pengen di tempat mana sih di perusahaan kurikulum developer yang mungkin edutech kali ya. Di edutech itu kan kurikulumnya cukup banyak yang harus diakses, harus dinilai benar atau tidaknya, dievaluasi juga gitu kan. Itu juga bisa ditambahkan ya Mas Raihan ya. Karena kita sehari ini bidang data analis juga, di data analis mungkin bisa ditambahkan di tempat mananya juga boleh. Jadi achievable ini kembali lagi buat nambahin rangsangan teman-teman supaya teman-teman makin greget buat bisa ngejar impian tersebut. Wah, ini mantap nih karena kita sehari. Saya ingin mendapatkan pekerjaan di bidang data analis di perusahaan BUMN. Dengan langkah awal saya melakukan dengan mengikuti kelas pelatihan tentang data analis selama 6 bulan. Mantap. Nah, sebuah kalimat kadang-kadang kalimat impiannya kok panjang banget ya gitu kan. Nah, menurut saya selama meskipun panjang, selama aspek-aspek di dalamnya itu mengandung smart, itu menurut saya bagus. Kenapa? Karena bisa membantu teman-teman semua tidak leha-leha untuk ngejarnya, tapi juga tidak terlalu kayak kayaknya kejauhan banget deh kalau seumpamanya jauh kayak segitu kayak susah deh gitu, jadi malas di awal itu juga enggak. Jadi smart goal itu akan bisa membuat teman-teman nge-sense bahwa ini
oke sih, ini bisa tercapai sih. Makasih banyak nih Kak Novitasari. Nah, sekarang ada ya Kak Isna ini ngasih contoh juga. Dari sekarang saya harus mencari pengalaman baik pelatihan atau internship dan mendapatkan portofolio untuk meyakinkan HRD bahwa saya memiliki kompetensi sebagai seorang product manager. Oh ini oke. Ini menarik nih. Ini adalah poin yang akan dibahas setelah kita selesai sama Smart Goal ya. Pada saat kita mau mengeksekusi goalnya itu seperti apa. Tapi nggak apa-apa. Ini coba dibikin kalimat lebih lengkapnya. Dari kalimat intinya seperti apa. Saya ingin menjadi seorang product manager di perusahaan mana, dengan cara apa, itu juga bisa ditambahkan. Oke. SMAR. Nah, R itu apa teman-teman? Next. Realistis. Nah, achievable sama realistis ini sebenarnya bisa digandengin teman-teman ya. Bisa dua hal yang sebenarnya mirip-mirip gitu kan. Tapi intinya kalau seumpamanya sebuah impian itu ada dua aspek ini, kembali lagi yang saya sampaikan di awal, akan menjadi dorongan buat teman-teman. Nah, realistis ini apa? Ini adalah impian harus realistis dan sesuai dengan kenyataan kondisi kita saat ini ya. Karena kita realistis nih, kalau kita mau menjadi seorang admin, mungkin nggak ya, menjadi seorang product manager, itu mungkin nggak ya, di perusahaan mana itu mungkin nggak ya. Nah, itu semua juga harus teman-teman breakdown semuanya dan menjadikan sebuah kalimat. Nah, ini contohnya nih, realistis contoh saya nih ya. Kalau untuk menjadi seorang dengan posisi admin di perusahaan yang ternama, gajinya 1,5 UMR kayaknya masih realistis ya. Gitu. Karena kalau saya sendiri, kalau kerja kan pasti fokusnya nyari uang ya gitu kan. Jadi menjadi sesuatu yang menurut saya perlu ditaruh di situ, ditaruh dalam target saya, supaya pada saat nanti diproses kan ditanya tuh ekspektasi gajinya berapa gitu kan. Kalau saya dengan pengalaman saya yang sekarang, kayaknya oke deh 1,5 UMR. Tapi kalau saya masih fresh graduate, kayaknya UMR juga nggak apa-apa deh. Saya pengalamannya udah 5-6 tahun nih. Saya 2 kali UMR kayaknya oke deh gitu. Jadi realistis ini adalah sambungan dari yang sebelumnya. Achievable and realistic ini seringkali disatukan. A sama R, achievable sama realistic ini digabungkan. Tapi untuk tujuannya kurang lebih sama teman-teman ya. Teman-teman untuk ngecek dari kemungkinannya itu benar atau tidaknya itu lebih besar gitu. Kalau semua teman-teman asal naruh gitu kan, wah aku pengen jadi seorang contohnya product manager, gaji saya pengen 2 digit meskipun masih fresh graduate ya, wah aku pengennya langsung 2 digit, kalau enggak saya nggak mau gitu kan. Mungkin beberapa waktu lalu ada yang hot ya, lulusan fresh graduate minta gaji sekian juta gitu kan, beberapa waktu lalu juga ada. Nah itu kan nggak realistis gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan juga. Selain achievable bisa dicapai, itu pun juga harus realistis gitu kan. Nah, achievable realistis ini juga berdampingan karena gini teman-teman. Achievable itu kan yang saya sampaikan di awal tadi harus menantang kan, supaya teman-teman terdorong gitu kan. Oh, saya pengen jadi admin tapi harus di perusahaan ternama nih gitu. Itu kan ngedorong teman-teman untuk lebih dari yang sekarang. Nah, tapi realistis ini jadi remnya. Jadi, saya pengen sesuatu yang achievable, saya bisa deh kayaknya untuk kerja sebelum usia saya 40, saya di posisi vice chief gitu ya. C-level di satu perusahaan. Di atasnya head of lah. Mau saya di umur 40. Kayaknya bisa deh, kayak achievable deh kayaknya. Nah, cuman nggak realistis. Nggak realistis gimana? Ternyata saya sekarang masih di level mid manager, sedangkan posisi saya juga bukan posisi yang bisa naik dengan cepat. Yang naik dengan cepat itu sales biasanya teman-teman. Kalau saya posisinya mid manager tapi bagian operasional mungkin atau bagian administrasi itu agak susah naiknya karena memang levelnya nggak yang sampai sana. Yang level strategik sampai atas itu biasanya yang produk, kemudian sales, kan chief of sales, chief of product, chief of operation, chief of tech gitu kan. Jadi itu yang ada jenjang karirnya. Teman-teman bisa ngeset goalnya, achievable-nya dari sudut pandang itu, tapi ngeremnya saya ulang lagi, lewat yang realistis ini. Semoga bisa dipahami ya. Jadi saya ulang lagi, jadi harus spesifik,
harus terukur, harus achievable, harus ngedorong teman-teman untuk lebih dari sekarang, tapi harus realistis juga, harus ada remnya juga. Gitu. Jangan sampai ngebikin sebuah impian yang terlalu muluk-muluk, akhirnya nggak realistis. Gitu. Ya, jadi bedanya tadi ya, achievable sama realistis. Ini bergandengan banget teman-teman. Oke, ini saya mau baca komen dari Mas Raihan. Saya ingin punya peran di bidang pendidikan sebagai curriculum developer di perusahaan atau lembaga pendidikan. Wih. Dan mendapat gaji minimal UMR dengan mengikuti program magang selama 6 bulan dan sertifikasi keterampilan. Wih, cakep. Ini contoh yang baik nih, contoh yang bagus banget. Teman-teman bisa baca ya di kolom chat dari Mas Raihan Primasta. Nah, kalau kayak gini kan jelas ya. Besok Mas Raihan mau ngapain, itu lebih jelas kan. Dibandingkan kalimatnya berhenti, saya ingin punya peran di bidang pendidikan sebagai curriculum developer. Titik. Ya nggak? Sekarang kalimatnya Mas Raihan bisa ketahuan, makin ketahuan. Besok dia harus ngapain ya? Oh, ini kalau mau ngelamar, oh enggak, ini sebelum ngelamar dia ngikutin program dulu. Program sertifikasi 6 bulan. Nah, berarti besok saya, Mas Raihan, harus nyari lembaga-lembaga apa sih yang menyediakan program ini, ya nggak? Lebih ketahuan stepnya ke depannya mau ngapain. Dibandingkan kalimat yang di awal yang berhenti sampai bidang pendidikan sebagai kurikulum developer titik. Ya kan? Kebayang teman-teman ya? Nah, buat teman-teman yang lain, ayo silakan sambil dipikir, nanti slide-nya harapan saya bisa saya share juga ke teman-teman untuk nanti dipelajarin lagi ya. Tapi teman-teman, harapan saya ini untuk memulai karir teman-teman, tolong sebisa mungkin pakai smart goal ini. Kalau enggak teman-teman, wah repot nanti. Saya agak gemes sama orang yang maunya kerja apa aja yang penting halal. No, jangan. Nah, ini yang terakhir teman-teman ya, smart itu timely. Ini yang beberapa teman-teman juga tadi beberapa udah menyantumkan di awal. Timely itu adalah teman-teman impian itu harus terikat dengan waktu. Masih terikat dengan waktu itu apa? Teman-teman harus punya time bound-nya, timeline-nya mau gimana gitu ya. Kalau nggak dikasih target waktu, wah ya udah bubar. Ini contoh ya, mendapatkan pekerjaan sebagai admin di perusahaan ternama dengan gaji 1,5 kali UMR dengan melamar 5 kali dari aplikasi Lumina setiap hari sebelum bulan Juni 2023. Nah, kalau saya pengennya sebelum Juni itu saya udah dapat pekerjaan sebagai admin. Kalau nggak saya kasih Juni 2023, ya udah mungkin sampai tahun depan juga saya nggak dapat gitu kan. Kenapa? Nah, ini nambahin urgensi lagi ya teman-teman ya. Jadi selain teman-teman tadi kita tambahin dorongan di achievable itu kalimat yang bisa ngedorong teman-teman untuk lebih dari yang sekarang. Realistis itu jadi remnya. Nah, timely itu menjadi gasnya lagi nih untuk bisa teman-teman urgensinya ada. Ini saya mau nanya ke Mas Raihan yang udah ngasih contoh paling terakhir ya, Mas. Ini maunya kapan nih timeline-nya nih? Bisa diukur dari macam-macam ya teman-teman ya. Mungkin Mas Raihan sekarang, oh aku sekarang masih kuliah atau aku sekarang sudah semester sekian. Berarti waktunya juga bisa disesuaikan gitu. Apakah setelah lulus saya pengen kerja, apa gimana gitu kan? Ya siap. Siapa nih? Mas Muhammad lagi di jalan. Siap hati-hati di jalan. Yang buat yang sambil traveling monggo ya nggak apa-apa jalan. Tolong disimak aja. Terus kalau memang kameranya bisa di open, memungkinkan di open aja nggak apa-apa. Ini ada contoh lain nih dari Mas Marcelino. Saya ingin berkarir di bidang HR sebelum wisuda. Wih, sebelum wisuda nih. Wah, ini menantang banget nih. Pada Juli 2023 di perusahaan BUMN, sektor perbankan, misal BNI, BRI, dan sebagainya, dengan gaji UMR dan jenjang karir yang jelas di Jakarta, wih, dengan cara melamar pada job platform online sehari 3 kali. Wah, bisa. Jadi ini ada 2 contoh ya. Ada yang dengan cara ngikutin pelatihan, dengan cara ngelamar di job platform, ngikutin pelatihannya juga terukur ya, mengikuti berapa sertifikasi, ngelamar di job platform berapa kali. Nah, itu pun juga akhirnya akan membuat teman-teman menjadi lebih tahu. Tujuan utamanya itu teman-teman, menjadi lebih tahu besok mau ngapain, lusa mau ngapain, minggu depan mau ngapain, bulan depan mau ngapain. Gitu. Kalau tidak lengkap seperti ini, biasanya ya udah impian-impian aja gitu. Impian hanya berhenti sebagai impian saja. Itu yang kita hindari, itu yang tidak ingin kita alami gitu ya teman-teman.
Oke, teman-teman, again, kalau mau ngedrop kalimatnya boleh di-drop di kolom komentar ya. Ini punya Mas Rehan tinggal ditambahin waktunya nih. Mau di-achieve-nya kapan nih? Timeline-nya seperti apa? Jadi Mas Marcelino udah oke nih. Cuman ini realistis nggak nih Mas kira-kira Mas? Sebelum wisuda loh ini. Sebelum wisuda udah pengen berkarir di BUMN. Nah, itu achievable. Oke, itu bagus teman-teman. Tapi untuk realistis atau tidak, teman-teman bisa ukur sendirian. Nah, itu kenapa setelah kita bahas nanti di akhir kita akan ngebahas evaluasi juga dari goal kita seperti apa. Oke, kita next dulu yuk. Sambil kalau ada yang mau nanya silahkan ya. Kalau nggak ada yang nanya berarti saya anggap apa yang saya jelaskan sudah cukup bisa dimengerti gitu ya terkait dengan smart goal. Itu adalah bagaimana kita memulai sebuah impian, bagaimana kita membuat sebuah target, sebuah goal untuk kita sendiri. Saya ulang sedikit ya teman-teman. Jadi ada konsep yang namanya SMART goal, SMART, itu adalah singkatan, itu adalah SMART itu adalah sebuah singkatan dari S itu spesifik, M measurable, A achievable, R realistis, T-nya timely. Jadi sebuah impian itu harus punya 5 aspek tersebut. Harus detail, harus spesifik, harus measurable, harus bisa diukur, harus achievable, menantang, harus menantang dan bisa dicapai. Realistis, harus ada remnya, realis atau enggak, dan ada waktunya. Waktunya ini mau disampai kapan gitu. Itu harus ada semua. Semoga cukup jelas ya teman-teman ya. Nah, saran saya teman-teman semuanya yang kaitannya sama ini kan kita karena temanya karir teman-teman. Saya dari Lumina pun juga fokusnya ke mengembangkan karir teman-teman semuanya, memberikan informasi lowongan pekerjaan yang bermanfaat dan dipercaya ke teman-teman semua. Jadi tolong buat contoh sekarang ini salah satu yang kaitannya dengan karir juga. Nggak harus kerja, mungkin teman-teman punya usaha pun juga boleh, tapi juga harus smart ya gitu. Nah, kita masuk ke implementasi. Tapi sebelum masuk ke implementasi, aku coba baca komen dulu ya. Nah, sip. Mas Raihan maunya sebelum Juli. Kuartal 2 nih. Ini bulan apa sih? April, Mei, Juni, Juli. 4 bulan lagi ya. Saya ingin menguasai pemrograman JavaScript dengan belajar setiap hari minimal 2 jam melalui online course. Mantap. Target profesi sebagai front-end developer di startup dengan gaji 18 pada tahun 2023. Mantap, mantap, mantap. Kalimatnya nggak harus kalimat bertingkat dan rumit-rumit ya teman-teman ya. Ada titiknya pun juga nggak apa-apa. Jadi contohnya punya beli ya, ini karena orang Bali kayaknya. Maaf kalau saya salah. Dari IGD Arya. Saya ingin menguasai pemrograman JavaScript dengan belajar setiap hari minimal 2 jam melalui online course, titik. Nah, targetnya profesi sebagai front-end developer di startup dengan gaji UMR plus di tahun 2023. Ini keren banget sih. Ya. Nah, di Dipo juga saya udah tahu nih. Berarti beli gede ini, maaf kalau saya salah lagi ya. Saya panggil Mas boleh nggak sih? Mas gede ini nanti besok mau ngapain? Mau mulai dari mana dulu nih? Mau mulai dari lokernya dulu atau mau mulai dari online course-nya dulu, nyarinya dulu. Di detailnya juga bisa nyari online course-nya di mana. Nyari online course yang berbayar atau tidak. Berbayarnya pun juga berapa. Nah, itu juga bisa di consider ya, Mas Gede ya. Oke, dari KAI Indonesia, setelah saya lulus kuliah, saya ingin mendapatkan pekerjaan sebagai product design di perusahaan corporate dengan gaji minimal UMR, dengan melamar di aplikasi Lumina, mantap. Yang saya tunjang dengan mengikuti program kampus Merdeka selama 6 bulan, keren. Dan beberapa pelatihan gratis termasuk pelatihan sebelum September 2023. Mantap nih. Kalimatnya seakan-akan kayak rumit banget gitu ya, but that's fine teman-teman, nggak apa-apa. Bener deh, percaya sama saya. Dibandingkan cuman saya pengen kurus, dari tahun lalu saya pengen kurus sampai sekarang saya nggak kurus-kurus gitu. Lebih baik kalimatnya panjang. Kenapa? Karena saya tahu besok saya mau ngapain, gitu ya. Saya pengen menurunkan berat badan 10 kilo dengan cara mengikuti apa namanya program kardio, workout seminggu sekali, seminggu 2 kali, ya kan? Dengan kalimat yang seperti itu akan lebih kebayang besok mau ngapain. Saya ingin menjadi seorang produk dari KX ini. Saya ingin menjadi produk manager di perusahaan ternama dengan minimal gaji UMR dan mencoba mengikuti pelatihan atau internship. Dan setelah judicial di bulan Agustus, saya akan melamar pada job portal 2 kali sehari, fokus dengan kemampuan saya
dimiliki dan kebutuhan perusahaan. Nah, ini beberapa kalimat mungkin bisa dikurangin ya, kayak dengan fokus kemampuan saya yang dengan fokus dengan kemampuan yang saya dimiliki dan yang dibutuhkan perusahaan. Nah, ini mungkin bisa diperbaiki juga kalimatnya. Panjang boleh, tapi jangan membingungkan. Mending di titik nggak apa-apa ya. Kayak Mas Gede tadi kan contohnya ada titiknya. Jadi stop kayak, oh saya pengen gini, stop. Gini, lanjutin lagi nggak apa-apa. 2-3 kalimat nggak apa-apa, tapi semua aspek tadi harus ada. Jadi nggak harus jadi kalimat majemuk bertingkat gitu ya, pelajaran bahasa Indonesia jadi. Oke, boleh dikasih titik. Tapi yang penting 5 aspek tadi SMART-nya masuk dalam situ. Dari Kak Novitasari, terakhir nih, sebelum kita lanjut ya. Saya ingin mendapatkan pekerjaan di bidang data analis di perusahaan BUMN dengan gaji sesuai dengan minimal UMR dan langkah awal saya yang saya lakukan dengan mengikuti kelas pelatihan tentang data analis selama 6 bulan sebelum Januari 2024. Mantap. Oke, sip. Nah, ini teman-teman udah sadar nih. Saya senang banget teman-teman. Karena teman-teman udah tahu nih bahwa kalau saya pengen jadi ini, saya harus upskilling. Kalau saya pengen jadi seorang ini, saya harus ngikutin course ini. Kalau saya pengen apa, saya harus ngapain. Itu langkah yang bagus banget teman-teman ya. Dan itu nanti kita bisa breakdown di sesi yang sekarang ini di implementasi goal. Yuk, kita next dulu yuk, Mas Dery. Oke. Boleh open mic, boleh langsung di komen, monggo. Kenapa kebanyakan orang hanya semangat di awal saat mengejar impian? Ayo, kembali ke contoh diet. Dia tuh semangat banget 2 minggu pertama. Wih, makannya sehat sekali lah pokoknya. Olahraga, belum ketemu susahnya. Semangat nih. Semangat. Pas ketemu susahnya, lewat. Iya, betul. Belum ketemu susahnya, belum ketemu struggle-nya, belum ketemu galaunya, itu relate banget. Jadi ini fakta teman-teman ya. Saya juga relate lah. Jadi saya pribadi pun juga sama. Pada saat saya memiliki sebuah impian, goal, ngesetnya semangat nih. Resolusi 2023 lah, you guys know lah. Tapi kadang-kadang kayaknya semangatnya di kuartal 1 doang, jadi Maret doang. April kok nggak ketemu ya, Mei kok gini ya, terus sampai Desember kayaknya sama tuh, lanjutin aja tahun lalu itu resolusinya tidak berubah gitu. Ini ada beberapa teori yang teman-teman drop ya, dan saya setuju semuanya teman-teman bahwa iya belum ketemu susahnya, yes, belum terhantam realitas, betul, belum enjoy ngelakuin sesuatu hal, betul banget. Terkadang faktor eksternal juga berpengaruh. Nah, ini bisa detail lagi, faktor eksternalnya apa nih kira-kira yang bikin ini kan. Kayak contohnya pengen ngejar karir tapi kok tiba-tiba di tengah jalan si pacar minta merit. Pos saya buat kesini harus ke sana nih gitu kan. Keluarga minta masuk PNS lah, sedih nih. Waduh, ya Allah, betul. Kadang-kadang apalagi kita tadi Mas Rehan pengennya masuk startup ya gitu kan. Tiba-tiba aku jadi PNS nanti gini biar mertua kamu suka gitu kan, jadinya galau gitu ya. Oke, karena tujuan yang dibuat tidak matang ya lagi. Ah, betul. Betul. Nah, tadi kalau kita berangkat dari Smart Goal, thank you banget. Tadi Kak, siapa yang terakhir komen? Kak Lintang, betul banget. Karena memang biasanya Smart Goal-nya nggak kepake. Jadi nggak tahu mau ngapain dan nggak terukur prosesnya. Tadi kan ada poin kedua, measurable itu adalah terukur ya. You know guys, kalau terukur itu berarti memang bisa diukur prosesnya. Karena gini, saya termasuk orang yang suka main game. Teman-teman suka main game nggak di sini? Ada yang suka main game nggak? Game apapun. Dari Candy Crush sampai Free Fire sampai CS, GO, apapun itulah. Game pasti ada yang main game. Dan di game itu ada yang namanya checkpoint, betul? Kalau main Mario gitu, ada checkpoint. Ada achievement kecil-kecilan gitu kan. Bahkan kalau kita main kayak Candy Crush gitu atau main-main puzzle gitu kan, kadang-kadang di setiap kita menyelesaikan puzzle ada hore gitu kan, jreng ya kamu selamat dapat bintang 3 atau bintangnya cuma 2 gitu kan. Jadi achievement itu, sense of achievement itu yang harus ada teman-teman. Itu juga triknya game ya, kenapa game itu menyenangkan dimainkan, karena kita diapresiasi terus menerus. Itu yang sering hilang teman-teman, itu yang sering hilang. Nah, ini kembali ke poin measurable tadi yang kedua ya.
bisa diukur. Ketika kita nggak bisa mengukur apa yang kita lakukan, itu nggak terasa hasilnya. Coba tadi bayangin contoh sih. Saya coba lihat lagi contohnya dari Mas Raihan tadi ya. Mas Raihan contohnya yang paling awal tadi. Tadi contohnya adalah nih, dengan mengikuti program magang selama 6 bulan dan sertifikasi keterampilan. Kalau Mas Raihan nih kan tujuannya berarti kalau kita breakdown ya Mas Raihan izin ya. Berarti kan harus sertifikasi dulu, nyari kerja, dapat pekerjaan di bidang kurikulum developer, dan baru dia happy. Ini yang kedua nih, step keduanya. Kita jangan ngomongin tangga ya, jangan ngomongin tangga karena tangga kayaknya seakan-akan harus meningkat. Ini enggak. Ngomonginnya peta aja deh. Jadi dari step pertama, langkah pertama Mas Raihan harus ikutin program dulu, baru step keduanya nyari kerja, step ketiganya dapat kerjaan, mungkin gitu ya. Nah, setiap step ini itu juga harus ada apresiasinya teman-teman. Itu adalah poin dari si tema kedua, bahasan kedua kita terkait sama monitoring goalnya kita. Jadi pada saat kita punya goal, kenapa tadi kembali lagi saya tekankan measurable itu penting banget untuk teman-teman perhatikan, karena kalau stepnya tidak teman-teman apresiasi setiap step achievement kecil yang teman-teman lakukan, susah. Apalagi kalau teman-teman contohnya nih ngomongin karir ya, teman-teman dipanggil kerja itu kemungkinannya kecil. Nanti kita bahas di sesi besok-besok. Saya ada beberapa materi tentang itu. Tapi nyari kerja itu paling cepat 2-3 bulan, 4 bulan bahkan. Nah, selama 4 bulan mau ngapain gitu kan? Apakah cuma di rumah duduk-duduk tiba-tiba akan datang pekerjaan? Tidak dong. Nah, kalau kita berangkat dari impiannya Mas Raihan ini pengen jadi kurikulum developer, dia harus sertifikasi dulu, dia harus magang dulu mungkin, dia harus program ngikutin kelas-kelas dulu mungkin. Dan setiap selesai kelas, dia bisa mengapresiasi diri dia. Wah, berarti saya one step ahead, saya satu langkah mendekati goal saya gitu. Gitu ya. Mantap nih. Kalau ada pertanyaan di drop ya teman-teman ya. Kita next dulu Mas Dery. Nah, ini saya punya video. Teman-teman di sini kalau ada yang punya hobi golf boleh diperhatiin. Nah, ini coba kita tonton ya, kita tonton. Ini video panjang tapi kita nonton beberapa yang awal aja. Perhatiin saat mereka mukul bola ya teman-teman ya. Perhatiin. Ini videonya boleh dikasih juga kalau teman-teman mau nonton. Semoga nggak patah-patah ya, di saya agak patah-patah nih. Nih lihat. Dia ngelihat tujuan dia, tapi pas mukul, nah, oke. Semoga nanti videonya boleh diperhatiin lagi ya teman-teman ya. Oke, biar nggak kepanjangan nih. Boleh di pause dulu. Aku mau nanya. Nanti boleh di share ya videonya ya di kolom chat. Oke, di pause dulu boleh. Nah, teman-teman, ada yang merhatiin nggak? Pas mereka mukul bola, mereka ngeliat kemana? Ngeliat ke bolanya apa ngeliat ke lubangnya? Ayo, ngeliat ke bolanya atau ngeliat ke itunya, ke lubangnya? Ke lubangnya, ayo nanti diperhatiin deh. Coba ditonton lagi. Pemain golf teman-teman, semua pemain golf, sebagian besar lah ya, saya nggak bilang semuanya. Kalau mukul bola, mau deket, mau jauh, mau dari kolam, mau dari mana, pas dia mukul yang dilihat bolanya, bukan lubangnya. Yang dilihat bolanya, bukan lubangnya. Jadi kalau teman perhatiin tadi yang apalagi yang di video ketiga ya, di cuplikan ketiga. Ini nanti boleh di-share videonya juga. Nanti teman-teman bisa searching aja Best 100 Golf Shot of the Year part 1. Dia ngelihat lubangnya. Nih, ini saya praktekin ya. Dia ngelihat ke lubangnya, lihat ke lubangnya. Tapi pas mukul dia ngeliat ke bolanya. Dia ngeliat ke bolanya. Dia nggak ngeliat ke lubangnya. Nggak ada pemain golf yang ngeliat ke lubangnya terus
asal mukul gitu enggak. Yang dilihat bolanya pasti. Jadi gini, boleh next, Mas Dery. Ini adalah prinsip orang main golf, dan ini saya suka banget sama prinsipnya karena ini prinsip yang saya pakai juga untuk sales. Lihat targetmu, tapi fokus ke eksekusinya. Teman-teman saya tahu, tadi punya target macam-macam, tinggi banget. Oh saya pengen ini, oh saya pengen itu, oh saya pengen macam-macam. Yes. Kadang-kadang yang bikin kita capek adalah kita pegel ngeliat ke atas terus. Aduh, kok nggak jadi developer sih saya, kok nggak jadi product manager sih saya. Kapan aku jadi product manager? Kapan aku pengen ini? Kapan aku pengen itu? Capek. Itu yang membuat akhirnya ya wis lah, saya jadi PNS aja. Oh ya udahlah, saya jadi ini aja gitu. Ya, kebayang ya teman-teman ya. Pada saat teman-teman ini prinsipnya orang main golf. Orang main golf itu dilihat targetnya, dilihat tujuannya. Oke, tujuan saya segitu. Itu kenapa ada benderanya kan kalau di golf yang masih jauh supaya tahu oh di sekitar sana ya. Itu dilihat benderanya. Oh, kira-kira jaraknya segini, kecepatan angin segini. Berarti saya harus mukul dengan teknik seperti ini, dengan kekuatan seperti ini ke arah sini. Walau alam nanti pas kelempar tiba-tiba kena burung terus belok apa gimana, tiba-tiba langsung anginnya berubah atau tiba-tiba pas bola di atas hujan atau gimana, ya itu hal yang nggak bisa kita kontrol. Ya, yang bisa kita kontrol dalam sebuah target, kalau kita ngomongin target itu adalah eksekusinya. Ya, jadi teman-teman jangan pernah lupa sama target, tapi jangan pernah terlalu sibuk melihatnya. Lupa ya, jangan lupa. Oke, kita punya target ini. Imam punya target punya posisi sea level sebelum usia 40. I know that. Aku ngelihat itu. Tapi dari usia sekarang saya ke sana 9 tahun ke sana, saya mau ngapain nih? Gitu. Saya harus ngapain? Saya fokus ke tahun-tahun itu gitu loh. Bukan yang aduh kok kapan aku capek sendirian. Gitu. Semoga bisa dipahami ya, teman-teman. Oke, ini ada komen nih. Bola lubang. Ya. Ngelihatnya ke bolanya, teman-teman. Ngelihatnya ke eksekusinya. Things that they can control itu adalah bolanya. Mukulnya, jaraknya, kecepatannya, kekuatannya itu bisa dia kontrol. Gitu. Sip. Kalau ada pertanyaan di drop aja ya. Kita next lagi. Nah, sekarang challenge-nya adalah ayo kita teman-teman pecah impian teman-teman semuanya ke impian-impian yang kecil dengan timeline-nya. Ya, jadi kan tadi udah ada smart goal besarnya ya. Again nggak harus satu kalimat, bisa 2-3 kalimat nggak apa-apa, tapi semua aspek smartnya harus ada. Dan setelah itu step selanjutnya adalah kita bagi jadi kecil-kecil. Step-step selanjutnya apa? Saya baca contohnya next. Nah, ini boleh teman-teman screenshot atau nanti teman-teman boleh catat atau nanti bisa di-share juga slide-nya. Nah, ini contohnya. Mas Dery bisa dibantu next slide. Nah, ini tadi saya ambil contoh yang saya bikin ya. Saya mendapat pekerjaan sebagai admin di perusahaan ternama dengan gaji 1,5 UMR dengan cara ngelamar di Lumina sebelum Juni 2023. Nah, untuk bisa mencapai ini, saya ada beberapa hal yang bisa saya lakukan nih teman-teman. Contoh nih, selama bulan Maret, saya harus ambil kursus dulu deh sebagai admin, atau kursus Excel, atau kursus data, atau kursus apapun lah yang kaitannya sama yang bisa mendukung saya nanti menjadi seorang admin. Di bulan April mau ngapain? Oke, di bulan April pun bulan Maret pun juga saya sudah bisa mulai nyari, tapi di April saya sudah harus masuk ke grup admin di sosmed dan ikut aktif diskusi komunitas. Ya, jadi teman-teman juga penting nih. Ini yang menurut saya ini agak melebar dikit tapi masih relevan dengan contoh ini. Teman-teman nyari kerja itu nggak bisa sendiri. Nyari kerja itu harus punya support system. Karena apa? 80-90% kemungkinan teman-teman ditolak. Even more, 95% bahkan. Kenapa? Bukan karena teman-teman jelek, tapi karena ada yang namanya kualifikasi,
dan ada yang namanya saingan, ada yang namanya ini dan itu, sehingga teman-teman susah nyari kerja. It's a fact, itu fakta. Apalagi sekarang zaman online ya, gampang banget ngelamar kemana-mana. Nah, di sini ada yang tahu ini nggak? Orang dalam nggak? Ini saya dapat pertanyaan yang saya capek-capek kuliah, kalahnya sama orang dalam. Siapa yang di sini mengalami hal yang sama? Itu fact, itu fakta. Dan itu terjadi. Dari itu nggak apa-apa. Dan itu nggak bisa dihapus, teman-teman. Makanya fokusnya teman-teman ada ya, Kak Novitasari ya. Konteksnya orang dalam gimana ya? Ya, menurut teman-teman konteksnya gimana? Orang dalam nih biasanya mau dibantu orang dalam nih gitu. Punya koneksi dari dalam nih gitu-gitu biasanya kan. Nah, oke, ini agak melebar dikit, tapi ini diskusi yang menurut saya cukup menarik dan harus saya highlight juga di sini ya. Karena ini nyambung sama contoh yang di bulan April ini. Saya pikir sekedar koneksi ya, koneksi termasuk orang dalam ya. Levelnya beda-beda lah. Ada yang koneksi, ada yang memang orang dalam masukin, ada yang memang seperti apa, itu macam-macam ya. Nah, ini masih relate sama konteks saya yang di contoh yang di bulan April, ikut grup admin gitu ya. Menurut teman-teman orang dalam itu gimana? Boleh komen nggak? Penasaran juga nih saya. Karena kemarin saya ngisi sesi sama teman-teman dari Papua, ngeluh banget masalah orang dalam mereka. Jadi kemarin saya ada sesi sama Kemendagri, ngobrol sama teman-teman dari Papua. Pertanyaannya itu, Kak, saya udah gini, saya udah gitu, tapi saya kalah sama orang dalam gitu. Jadi orang dalam itu negatif banget buat mereka lah. Makanya saya pengen menyamakan persepsi sama mereka. Nah, menurut teman-teman di sini negatif nggak nih orang dalam? Ayo, dipikir-pikir dulu nih. Negatif nggak nih orang dalam? Saya pengen tahu jawaban dari teman-teman nih. Saya belum pernah tahu kalau saya jadi korban apa enggak. Ya. Berarti kalau Mas ngomong mention nyebutnya sebagai korban berarti itu sesuatu yang negatif ya. Gagal rekrutmen pernah. Oh ya. Tapi apakah karena orang dalam atau tidak nggak tahu gitu maksudnya ya. Nah, oke teman-teman. Saya mau ngasih contoh ini yang saya sampaikan juga ke teman-teman di manajemen talent Papua kemarin. Kalau teman-teman punya perusahaan, ada 2 pelamar, 1 pelamar rekomendasi dari teman-teman sendiri. Rekomendasi dari teman-teman kayak contohnya Kak Yemita nih punya bisnis, terus temannya Kak Yemita bilang, Yem, aku punya temen nih, kamu butuh admin kan, dia bagus banget, admin dia pernah kerja sama ini, sama ini, sama ini ya, tolong diproses ya. Temanku nih aku kenal dia bagus banget kok. Tapi kalau nggak suka nggak apa-apa, coba. Itu kandidat pertama. Kandidat kedua, orang dari pinggir jalan naik motor, ujuk-ujuk naruh lamaran. Kak, ada lowongan nggak? Aku mau ngelamar dong gitu. Orang antah berantah yang Kak Yemita juga nggak kenal. Sebagai pemilik usaha pilih yang mana? Halo, saya hilang nggak nih? Yang pertama, Kak. Pilih yang pertama ya? Nah, betul. Pilih yang pertama pasti pilih yang pertama. Nggak mungkin pilih yang kedua. Karena yang pertama ada yang merekomendasikan, ada yang orang kita percaya, dan itu to be honest sangat-sangat membuat proses rekrutmen lebih efektif dan efisien. So that's fine. Izin Kak bertanya Kak. Monggo. Kalau misalnya gini Kak, ada 2 pelamar, kualifikasi kemampuan mereka itu sama Kak. Tapi bedanya yang satu orang ini ada koneksi. Nah, menurut Kakak mana nih yang bagus diterima Kak? Orang yang pertama yang punya koneksi dan kemampuannya juga mumpuni untuk di posisi itu, atau orang kedua dia tuh nggak ada orang dalam di sana, tapi kemampuannya juga bagus nih Kak. Menurut Kakak gimana? Ini kalau saya jawab sebagai perusahaan, saya pilih yang pertama tetap sih. Ada rekomendasi. Karena gimana pun juga orang yang direkomendasiin itu juga pasti punya sense of responsibility-nya juga pada akhirnya. Kayak, wah aku direkomendasiin sama Kak Yemita nih, masa saya mau main-main? Jadi dia kalau mau macam-macam juga takut. Kalau mau resign juga takut. Gitu. Ya, saya juga hubungan sama deadline nggak sih, Mas? Gimana Mas Ryan?
biasanya juga hubungan sama kayak deadline rekrutmen gitu sendiri nggak sih? Kayak misalnya kan officer dari rekrutmen itu kan ditarget buat nyari. Ini kalau bisa butuh cepet nih gitu. Betul. Jadi banyak faktor dan itu nggak apa-apa. Nah, oke. Tidak bisa dipungkiri bahwa itu mungkin merugikan pencari kerja ya. Tapi zaman sekarang teman-teman, ini saya berbicara fakta, saya berbicara pahit supaya teman-teman juga paham dari sekarang, mulai dari sekarang paham bahwa itulah yang terjadi, itu nggak bisa kita ubah. Yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita punya orang dalam. Betul, membangun koneksi itu nggak dosa kok teman-teman. Ya, jadi mungkin di sini kontroversial ya saya. Tapi it is what it is. Saya tetap dan saya benar. Karena saya sendiri tuh pas ngerasa jadi rekruter, ya saya mendingan proses kandidat rekomendasi teman-teman sales saya daripada saya nyari sendiri. Lebih cepat, lebih bagus, lebih tanggung jawab. Gitu. Ya. Nah, oke. Jadi yang bisa dikontrol adalah yang di poin kedua nih contoh nih. Kita kembali lagi ke slides ya. Ikut grup admin, ikut komunitas admin, ikut komunitas data developer, ikut komunitas ini, ikut komunitas itu. Ikut teman-teman, aktif di sana. Punya posisi kalau bisa. Kalau ada acara kopdar ikut, kenalan, nggak pernah tahu loh. Saya 8 tahun di people development ya, dari ngerekrut sampai nge-training. Background saya apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Saya jurusan apa? Ilmu komunikasi. Sastra Inggris. Saya anak sastra teman-teman. Saya anak sastra, tapi kejebak di HR. Dari awal rekrut sampai nge-develop. Sekarang di community manager di Lumina. Nah, ini nanti akan nyambung ke nanti pembahasan kita ketiga terkait sama evaluasi dari goal kita ya. Tapi kita kembali ke sini. Bahwa saya dapat kerja juga dari koneksi. Koneksi saya di mana? Di organisasi. Organisasinya juga bukan organisasi HR, bukan. Organisasi ekstrakurikuler pas kuliah. Teman saya tahu saya orangnya bager, dia baik gitu ya. Semangat, bagus, aktif, kritis gitu selama di organisasi, dan aku direkomendasiin untuk ke startup. Akhirnya dapat kesempatan jadi recruiter meskipun gak punya background di sana. Gitu teman-teman. Jadi menurut saya ini masih valid. Kita nggak bisa ngontrol sebuah fenomena orang dalam ini yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan. Kita nggak bisa ngontrol karena itulah yang mereka yang make sense untuk perusahaan lakukan. And that's fine, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah mereka mau milih orang dalam, ya kitanya nggak. Tapi kita jangan nyerah dengan ya udah aku pasrah deh kalau sama orang dalam terus, jangan. Yang bisa kita kontrol adalah cari orang dalam, cari kenalan, cari koneksi, berteman dengan semua orang. Dengan seperti itu nanti akan terbuka tuh. Karena kalau ini selama bulan Ramadan saya agak sedikit ke religius sedikit ya. Kan kita nggak pernah tahu rezeki kita buka dari mana kan. Nggak pernah tahu. Saya pun juga nggak pernah masuk ke ekstrakurikuler pas kuliah juga, saya nggak berharap dapat kerja. Cuman pengen berorganisasi aja dan pengen aktif di sana, dan alhamdulillah jadi itu. Oke. Nah ini kembali ke materi ya, bahwa intinya sebuah target itu, oke, kita punya target, kita harus smart bikinnya. SMART tadi, aspek-aspek harus ada dalam saya ngetes laptop dulu, harus ada dalam kalimatnya, tapi tidak berhenti di situ. Pada saat kita memonitoring eksekusinya, kita harus make sure ada checkpoint kecil, ada milestone kecil yang harus diapresiasi ketika itu terjadi gitu. Katakanlah, oh aku pengen jadi admin dan aku berhasil nih dapat kelas dari sekarang Talent Hub. Ini prestasi luar. Satu milestone kecil, aku harus mengapresiasi diriku. Satu langkah lebih dekat ke impianku nih gitu. Oh nanti cari lagi kelas-kelas lagi gratis atau kelas-kelas berbayar. Nah berbayarnya berapa nih kemampuannya? Oh aku bisa bayar 100.000 deh, nggak apa-apa, dapat sertifikat gitu. Oke, tapi nggak cuma kelas doang. Kayak di sini sekarang kita bisa kenal, teman-teman kenal sama Mas Dery juga. Bisa nanti nyari koneksi. Siapa saling dari sini aja bisa dapat koneksi sama teman.
dapat informasi, baik nanti, oh freelance dulu nggak apa-apa deh, oh kerja harian dulu nggak apa-apa deh, yang penting pengalamannya ada, nanti bisa nambah portofolio buat nanti akhirnya bisa dapat pekerjaan yang full time gitu, that's fine. Nah ini contoh yang ketiga ya, sebelum ke pertanyaan adalah bangun relasi dengan admin senior. Nah ini tadi lanjutan dari kita punya grup. Jadi pada saat kita masuk ke komunitas, di komunitas biasanya kan ada yang senior tuh, komunitas HR, komunitas admin, komunitas apa. Teman-teman cari di zaman sekarang banyak banget, Telegram, Facebook, mau di WhatsApp grup pun juga ada pasti. Teman-teman monggo dicari. Nah, teman-teman kalau seumumnya udah ketemu sama itunya, kenal-kenal, nggak apa-apa, ngobrol-ngobrol santai dulu, get to know each other, baru nanti teman-teman bisa nanya, oh di sini biasanya ada loker-loker nggak ya kak gitu, oh gini, oh macam-macam. Coba go with the flow dulu aja, dilakuin dulu aja, kita nggak pernah tahu akan dapat rezeki dari mana gitu kalau kaitannya sama impian kita tentang karir. Nah ini contoh ya. Nah teman-teman selain juga bisa nanti di akhir tugasnya akan saya share lagi, tapi dari sekarang saya ingatkan bahwa nanti akan ada tugasnya adalah teman-teman bikin smart goal dan didetailin ke bawah. Next step-nya apa saja, 3-5 lah, supaya nggak terlalu banyak. Nah ini kan dari 3-5 itu bisa di double down lagi ya, kayak jadi di double klik lagi ya. Contoh Maret saya pengen ambil kursus admin Excel dan data. Nah Maret kan ada 30 sekian hari lah ya, 30 hari ya, 31 saya ngapal. Nah di Maret tuh ngapain aja? Oh saya di minggu pertama mau gini, minggu kedua mau gini, minggu ketiga mau gini, minggu keempat mau gini. Semakin detail semakin bagus karena kita jadi tahu besok harus ngapain. Poinnya adalah itu. Poinnya ini adalah itu. Poin dari pembahasan kedua kita ini adalah itu. Fokus sama yang bisa teman-teman kontrol dan teman-teman sedetail mungkin sehingga besok mau ngapain teman-teman tahu dan bisa diukur juga. Gitu. Semoga cukup jelas ya. Nah, tadi kan ada yang pengen punya bisnis tuh. Nah, itu juga bisa dipakai ini ya. Siapa Kak tadi? Kak Nur ya. Aku lupa namanya siapa. Maaf, Kak Fitria Nur. Kak Fitria Nur tadi kan juga pengen bikin bisnis kan, tapi pengen jadi akuntan dulu gitu kan. Nah, akuntan tuh satu step dan step keduanya bisnis. Nah, itu gede stepnya. Makanya kakak bisa breakdown lagi. Sebelum ke akuntan mungkin punya kursus dulu, atau praktek dulu, atau bagaimana, atau belajar sama siapa, dan lain sebagainya. Itu bisa di breakdown juga. Gitu ya. Oke. Next, ada pertanyaan kah? Connect LinkedIn lah. Oh ya, di LinkedIn betul. Di LinkedIn juga boleh teman-teman. Rajin nulis artikel, rajin nge-share, komen-komen, ngasih selamat ke teman-teman yang lain, nambah-nambah koneksi. Boleh cari saya di LinkedIn juga, monggo. Tapi saya agak jarang buka LinkedIn sekarang. Tapi boleh dibuka. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada, saya izin rekap ya. Sambil rekap, sambil kalau ada yang nanya, silakan. Jadi kita udah bahas 2 hal, teman-teman. Oh, Kak Fitria mau nanya. Monggo silakan, nanya dulu deh. Kayak izin tanya ya Kak, terkait misalkan kan di perusahaan itu kan ada PT-PT kayak gitu. Terus supaya kita itu nggak salah kalau itu tuh ternyata PT yang penipuan kayak gitu loh, supaya kita nggak salah daftar kayak gitu. Terus juga kan kadang di perusahaan itu ada persyaratannya itu ijazah, misal kayak ijazah asli kayak gitu. Nah, supaya kita nggak salah juga itu harus kayak gimana gitu loh Kak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini nyambung sama, punya target ngelamar setiap hari ini. Ngelamar 5 kali sehari, 10 kali sehari. Jadi pertanyaan yang relevan banget nih. Jadi gini teman-teman. Teman-teman pada saat, sekarang nggak bisa dipungkiri juga ya bahwa banyak banget loker yang penipu. Loker yang tipu-tipu. Nah, salah satu hal yang coba dari Lumina selesaikan adalah mengkurasi itu. Jadi kalau teman-teman nanti di aplikasi Lumina coba cari perusahaan-perusahaan itu ada yang centang biru, ada yang belum. Nah kalau belum centang biru berarti mereka belum selesai diverifikasi. Kalau yang udah centang biru berarti udah fully verified. Bahkan kalau teman-teman masuk ke halaman perusahaannya ada alamatnya, ada petanya, ada macam-macamnya. Teman-teman bisa langsung cek di situ. Nah, jadi pada saat ini pertanyaan pertama adalah bagaimana cara menghindari penipuan dari perusahaan ya. Yang bisa teman-teman lakukan itu adalah double check ke Google dulu. Jadi ada beberapa sumber yang bisa teman-teman pakai. Dari Google sendiri ada Google Review.
Jadi kalau teman-teman cari nama perusahaannya, PT-nya, biasanya ada alamatnya, biasanya ada review bintangnya. Kalau bintangnya itu bermasalah, ada kebanyakan dari komennya itu negatif, teman-teman harus mulai, itu red flag pertama lah, itu alert pertama lah. Nah, setelah itu teman-teman bisa go to sosial media, cari dulu juga di sosial media, apakah dia eksis di sosial media atau enggak. Kalau enggak ada di sosial media, itu juga jadi alarm juga buat teman-teman, oh di sosmed kok enggak ada ya, berarti perusahaannya juga itu. Tapi kan nggak semua perusahaan pakai sosmed kan, jadi teman-teman juga nggak bisa langsung ngejudge kalau perusahaan ini nggak benar karena nggak punya sosmed ya. Karena PT-PT yang pabrik-pabrik yang konvensional yang dulu-dulu tuh udah nggak pakai Instagram tuh nggak ada mereka gitu, karena udah fokus ke produksi. Nah, yang ketiga kembali ke komunitas tadi. Jadi pada saat Kak Fitria mau masuk ke salah satu bidang, biasanya mereka punya komunitas. Nah, coba di situ komunitas itu kakak coba aktif deh. Nggak ada salahnya kok. Nanya ke teman-teman, aku ada dapat loker nih dari sini, nama perusahaannya ini, ada yang pernah kerja di sini nggak ya? Atau ada yang tahu, ini bagus nggak ya? Jadi double check. Itu step pertama ya. Jadi step pertama adalah dicek dulu. Ngeceknya juga bisa macam-macam, tadi saya ulang lagi ya. Bisa dari Google, bisa dari sosial media, bisa dari komunitas. Ternyata masih 60-40 nih. 60% aku masih nggak percaya, tapi 40% kayaknya masih oke deh gitu. Coba deh aku lamar, coba deh aku datang. Kalau ini konteksnya interview bahkan ya. Coba deh aku datang karena dipanggil interview. Jangan datang sendiri. Kalau teman-teman ragu sama proses rekrutmennya, kalau diundang interview jangan datang sendiri sih. Ajak teman, ajak keluarga mungkin, ajak yang pokoknya yang badannya serem lah, bodyguard. Jangan datang sendiri. Karena modusnya, nah ini fakta di lapangan, modusnya itu tidak jarang nasty teman-teman. Wah, kotor banget lah. Jadi orang suruh masuk ke gedung, terus KTP-nya ditukar sama kartu eh, visitor, suruh naik ke atas, dan KTP nggak dibalikin kalau nggak bayar. Gitu. Kalau udah kayak gitu, mending nggak usah. Makanya harus ajak teman. Kalau seumpamanya teman-teman apa namanya si satu orang udah minta KTP, bilang aja yang selain KTP boleh nggak Pak, saya nggak bawa KTP nih gitu. Kasih aja kartu-kartu yang apa, bilang pokoknya alasan aja, jangan pernah mengasih KTP gitu. Kalau dia ngegas, oh kalau nggak ada KTP ngapain kamu sini? Udah, beda Pak kalau gitu saya lain kali aja gitu. Jadi kalau dia udah maksa minta KTP, waktu itu dengan kondisi kalian ragu ya, kalau kondisinya dia udah legit nih kan, kayak perusahaannya udah jelas terkenal ya, kalau mau ditukar KTP ya tukar aja di satpam gitu. Tapi kalau perusahaannya udah masih abu-abu, kalian agak ragu, itu ya itu beberapa step yang bisa dilakukan ya Kak gitu ya. Terus pertanyaan kedua tadi apa? Aku lupa. Maaf. Yang terkait ijazah Kak, kayak nanti ijazahnya itu Oh, ditahan ijazah. atau Penahanan gimana? ijazah. Ijazah ditahan gitu ya. Nah, penahanan ijazah teman-teman, secara aturan itu nggak boleh. Secara aturan dari pemerintah itu tidak boleh. Itu sejauh yang saya tahu ya. Saya nggak tahu kalau aturannya udah berubah. Tapi sejauh yang saya tahu itu masih tidak boleh untuk diminta. Jadi teman-teman kalau cuma ditahan ijazah itu teman-teman sebenarnya bisa nolak. Cuman kalau melihat dari sudut pandang perusahaan, biasanya ada alasannya kenapa minta jaminan ijazah. Biasanya megang aset alasannya. Kalau di tempat saya dulu megang saldo uang itu per minggu bisa puluhan juta karena kita dulu jualan PPOB gitu. Jadi kalau pada saat orang eh, kita ke counter handphone, mereka nyetor 5 juta, kita tembak 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta. Jadi sehari itu bisa megang puluhan juta. Atau yang kedua megang motor, ketiga megang laptop, aset-aset perusahaan yang berharga itu biasanya harus ada jaminannya. Nah, jaminannya biasanya ijazah. Alasannya itu ya. Tapi kalau tidak ada aset yang dibawa, terus tiba-tiba ujuk-ujuk minta ijazah, ya itu jangan, tolak aja.
maaf Pak, kan saya nggak megang aset apa-apa nih, kenapa harus ada ijazah ya? Gitu. Alasannya macam-macam sih, biasanya kayak, oh iya nanti biar Pak, biasanya biar nggak kabur kitanya, nggak yang 2 hari kerja gitu. Ngilang, dia nggak mau kehilangan waktunya juga mungkin HRD-nya. Cuman ya nggak bener aja sih kalau sampai nahan ijazah. Ijazah kita rentan banget loh itu, rentan loh itu. Cuman kertas 3 tahun kita nyari itu. Kalau sampai hilang nangis gitu. Jadi lebih baik jangan dikasih gitu. Oke, terima kasih Kak untuk jawabannya. Ada pertanyaan nih, izin bertanya terkait tugasnya itu bikin 1 goal saja kan ya. Terus untuk persiapan per bulan bikin 3-5 poin kan, mohon hormati. Ya betul. Kalitang, jadi bikin 1 goal aja dulu. Kalau mau 2 dan teman-teman bisa boleh 2 juga, tapi minimal 1. Dan per goalnya itu harus didetailin ya. Detailnya mau bikin per bulan boleh, per minggu boleh. Berapa mungkin targetnya kecil gitu kan, targetnya nggak yang besar-besar banget. Saya mau selesai bulan depan gitu, bulan depan berarti 4 minggu gitu. Minggu pertama ngapain, minggu kedua ngapain, minggu ketiga ngapain, minggu keempat ngapain, apa-apa, bebas. Ya tapi intinya teman-teman harus tahu besok mau ngapain. Nah, ini other question, sama-sama Kak Lintang. Lintangnya laki-laki apa perempuan ya? Tapi Lintang Fajri, Mas ya. Lintang Fajri. Dari Kak Siti Wulandari, Mas tanya, saat ini saya kuliah dengan jurusan jauh banget dari impian saya. Sekarang saya udah semester 6. Nah, tentu saya harus menyelesaikan kuliah saya. Yang saya ingin tanyakan, gimana ya Mas bisa memanfaatkan waktu saya punya selama kuliah ini agar lebih dekat dengan impian saya. Nanti selalu, wah menarik banget nih. Oke, saya izin jawab dulu ya. Semoga teman-teman juga relate dengan ini. Setelah itu kita ke evaluasi. Yang poin ketiga saya terkait sama membangun impian kita ya. Jadi teman-teman, menurut saya dan didukung oleh riset kecil-kecilan dosen saya dulu di sastra Inggris, apa yang kita terima di kuliah itu cuman berpengaruh 5% sampai 10% ke karirnya teman-teman. Nggak semua, kebanyakan. Kebanyakan kuliah, sekolah, itu kaitannya sama pengaruh ke karir itu hanya 5-10%. Kecil banget. Yes, memang itu faktanya. Banyak teman-teman yang salah jurusan tuh banyak banget. Dan itu nggak apa-apa. Gitu. Nah, tadi kan saya bilang nggak semua ya. Nah, sebagian yang memang kuliahnya itu penting banget buat pekerjaan itu adalah akademisi biasanya. Pengen jadi dosen, pengen jadi guru, pengen jadi praktisi dari teknik-tekniknya itu kepake banget. Anak Fasilkom, nah itu kalau dia mau jadi developer, mau jadi engineer gitu, itu cocok lah ya. Itu masuk. Dan mungkin lebih dari 10% dari apa yang mereka terima di kuliah itu berfungsi di pekerjaan mereka. Tapi selain itu, kebanyakan kayak saya anak sastra gitu ya, itu cuma 5-10% kepakainya. Bahasa Inggris saya teman-teman kepake cuma buat ngomong sama orang India karena salah satu karyawan kita orang India gitu, that's it. Saya itu nggak kepake, bahasa Inggrisnya mau kepake buat apa? Paling kemarin meeting sama klien orang Singapura udah gitu, bahasa Inggris saya kepake. Tapi kalau nggak itu ya nggak saya percaya pakai bahasa Inggris gitu kan. Di pekerjaan saya tidak pakai bahasa Inggris gitu. Jadi itu adalah faktanya. Nah itu harus teman-teman pahami dulu. Yang pertama itu. Yang kedua, terus pertanyaan selanjutnya adalah, terus yang berpengaruh sama karir itu apa? Nih, organisasi teman-teman. Organisasi itu pengaruh banget sama karir. Pengalaman magang, pengalaman organisasi, pengalaman freelance, pengalaman itu. Semua pengalaman-pengalaman yang kecil-kecil itu yang pada akhirnya bisa berpengaruh, bisa menambah profil dan portofolio teman-teman semua. Jadi saran saya nih buat Kak Siti Wulandari, yang kuliah tetap dilanjutin, tanggung jawab lah sama siapapun yang membiayai kuliah. Tapi sepanjang kuliah juga coba bangun portofolionya. Contoh mau jadi apa? Oh mau jadi HR. Ya udah coba cari freelance-nya HR. Freelance recruiter mungkin. Freelance yang kaitan part-time yang kaitannya sama HR ada kok, pasti cari. Kalau nggak di organisasi deh, coba jadi bagian humas di organisasi.
yang kaitannya sama ngerekrut anggota baru, ya nggak? Merekrut kalau ada masalah kalian yang maju, jadi humas yang ngomong sama masyarakat. Karena itu faktanya, saya sendiri itu yang saya jual ke perusahaan pas saya yang lamar. Pengalaman kamu rekruter ada nggak? Nggak ada Pak, saya buka secara profesional nggak ada, tapi di organisasi saya pernah merekrut mahasiswa baru buat organisasi saya Pak. Jadi mas rekrutmen, jadi kalau itu saya screening sekian orang, ngetes sekian orang, ngetes 100 orang, terus kita diskusiin, akhirnya kita undang dan macam-macam. Which itu adalah proses dari perusahaan juga anyway, tapi versi kecilnya gitu. Jadi itu yang harus teman-teman kejar. Salah jurusan is one thing, that's fine, nggak apa-apa. Tetap harus dilanjutkan, tetap harus diselesaikan, bertanggung jawab sama siapapun yang bayar, entah kita bayar sendiri atau dibayar orang tua ya. Tapi teman-teman di sela-selanya tolong cari pengalaman. Pengalaman magang dan freelance mungkin susah ya, karena kan itu kadang-kadang orang freelance pun juga nyari yang berpengalaman. Minimal organisasi deh. Mulai sekarang coba cari organisasi, jadi staff dulu mungkin, staff kaderisasi, staff humas, staff apa, nanti naik lah. Setelah tahu, oh ternyata manajer humas tuh kerjanya gini ya, gitu. Pemilihan selanjutnya coba, aku mau dong jadi, nah jabatannya jadi sekretaris humas mungkin, bendahara humas, nggak cuma anggota gitu kan. Atau mungkin jadi manajernya di humasnya. Atau jadi ketua organisasinya sekalian, why not? Itu gede banget loh. Pengaruhnya ke karir teman-teman nanti setelah lulus. Gitu. Coba kamu jawab ya. Ada komen dari yes, betul, organisasi itu memang paling berpengaruh banget karena di organisasi itu kita mengenal banyak hal, mulai dari administrasi sampai organisasi SDM, di dalam organisasi bahkan sampai bisnis pun bisa. Wah, soalnya saya organisasi udah kali 20 tahun. Mantap. Ya betul. Danus, nyari duit jualan donat, coba. Ada yang ngerasain nggak nih anak-anak teman-teman kuliah nih? Pernah saya danus jualan risol, muter-muter kampus, nyari dana buat acara event kita di fakultas, di jurusan. It happens. Dan itu bisa ditaruh di CV. Itu bridging yang menarik buat kita besok belajar CV. Nyari proposal. Nah, itu portofolio nanti kita bangun, nanti besok kita bahas tentang CV ya teman-teman ya. Oke, kita waktunya masih ada. Yuk kita lanjut dulu ke sub bahasan yang terakhir. Tentang goal juga. Nah, saat ini kita akan bahas tentang evaluasi goal. Kita pengen nanya. Ini sebenarnya mirip sama pertanyaan di awal, tapi ini lebih ekstrim ya. Lebih spesifik. Siapa yang pernah pengen jadi astronot di sini? Pas masih kecil pengen jadi astronot. Istri saya pengen jadi astronot ya. Sekarang jelas tidak jadi astronot, jadi istri saya di rumah jualan kue. Kalau saya dulu pengen jadi insinyur, sudah enggak terdapat realitas. Ya. Next langsung aja. Nah, ada Mas Ryan kan udah nggak mau jadi astronot sih. Mas, salah nggak sih Mas berhenti bermimpi jadi astronot? Saya tidak menertawakan profesi astronot ya teman-teman ya. Tapi poinnya adalah salah nggak sih kalau kita tuh berhenti mengejar impian kita? Salah nggak? Berdosa nggak? Ayo. Ini ada yang mikir berdosa, ada yang mikir enggak gitu ya. Oke. Kita next dulu deh. Jadi mengejar impian itu, apakah kalau kita berhenti mengejar impian itu sesuatu yang salah? Kontroversial ya. Bisa iya, bisa tidak. Coba kita next dulu ya. Nah, jadi teman-teman, yang pengen saya tekankan di sini adalah ini. Tidak ada salahnya untuk berhenti dan mengevaluasi sebelum kembali berjalan. Nah, jadi teman-teman pada saat tadi kita ngomongin nih, wah panjang lebar, bikin targetnya besar sekali, detail, besok saya mau ngapain, titik-titiknya. Ngikut training ini. Suara saya ini dari Mas Lintang. Suara saya mental nih. Oke, udah enggak ya? Ya, ikut training ini, ikut training itu, ngelamar sini, ngelamar sana, ini ngelakuin itu, ikut komunitas ini, komunitas itu. Semua dilakuin sesuai itu. Sesuai sama
hal-hal yang menurut kita itu akan menuju ke impian kita. Kita lakuin semua tadi. Kan itu kan kita ngelakuin sendiri ya, brainstormingnya sendiri ya. Bahwa saya akan melakukan ABCD. Karena ABCD ini menurut saya akan mendekatkan saya ke impian saya. Dilakuin semua bla 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 bla. Nah, kok kerasanya nggak ada progres juga ya gitu. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya nggak ada salahnya kalau kita itu ada di satu masa diem dulu aja, berhenti dulu aja, stop dulu aja. Kalau dalam istilah Islamnya apa istilahnya? Yang kita diem di masjid itu apa? Yang di 10 hari terakhir Ramadan. Iktikaf. Iktikaf. Jadi kan kita merefleksikan. Ini benar nggak sih jalannya? Is this what I want? Is this what really me? Gitu. Nyambung juga sama pertanyaan-pertanyaan sebelum tadi. Kayak, oh aku salah jurusan nih, aku ini itu, angin ini itu dan macam-macam. Tapi pun kalau sekarang kita ngerasa kita salah jurusan, nah kita maunya apa? Apakah itu sudah final di umur kita sekarang? Bisa enggak loh? Menurut saya, 9 tahun yang lalu pas saya kerja, rekruter itu jawaban buat saya. 4 tahun setelah itu, enggak sih, saya enggak suka rekrutmen. Saya lebih suka nge-develop people. And that's fine, enggak apa-apa. Makanya pathnya belok, jalannya belok. Semua rangkaian di bawahnya pun juga belok, berubah semua. Dan itu enggak apa-apa. Oke, nah, makanya kenapa saya mau ngebahas selanjutnya adalah next, Mas Dery, evaluasi goal. Penting teman-teman buat mengevaluasi goal kita. Jadi jangan sampai kita terlalu sibuk untuk mengeksekusi sampai kita lupa mengevaluasi. Udah keseruan ikut komunitas admin, ngobrol sama ininya, dapat pacar di sana, waduh, goalnya nggak kemana-mana nih kayaknya nih, udah nggak dapat kerjaan, malah dapatnya pacar gitu. Nah, jadi kita harus mengevaluasi. Next. Nah, kita coba breakdown terkait definisi evaluasi dulu ya teman-teman ya, coba. Langsung di next saja ada beberapa poin ini, Mas Dery. Nah, ini kita mau berangkat dari definisi dulu yang paling sederhana. Apa sih itu evaluasi? Saya ambil 2 sumber. Yang pertama KBBI. Dari KBBI itu adalah evaluasi adalah pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan penggunaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi lah. Kita udah bikin program, bikin apapun itu, sebelumnya juga udah kita brainstorming, kayaknya ini benar. Evaluasi adalah proses untuk ngamati. Dan kita sajikan juga dengan bukti apakah dampaknya ini tuh efektif atau tidak. Gitu ya. Dari KBBI definisinya itu. Ada definisi yang kedua dari William and Dunn, kalau nggak salah. Next. Evaluasi itu ada 3. William Dunn. Nanti teman-teman bisa cek lagi ya. Evaluasi itu ada 3. Yang pertama adalah penaksiran atau perkiraan atau appraisal. Perkiraan ini orang kira-kira bukan orang, kira-kira si goal saya ini tuh benar atau tidak. Kemudian pemberian angka, rating, kuantifikasi, numbersnya gimana, sama penilaian secara assessment. Jadi penilaian sama pemberian angka ini beda ya teman-teman ya. Kalau pemberian angka itu harus ada angkanya, kalau penilaian itu lebih deskriptif biasanya. Menurut saya Mas Raihan itu orangnya A, B, C, D, D. Itu deskriptif gitu. Kalau pemberian angka, oh nilai orang ini sekian gitu. Tapi nilainya dari mana nih? Oh dari segi ini sekian, dari segi ini sekian, dari ini segini sekian, dan lain sebagainya. Itu lebih ke pemberian angka. Kalau penilaian assessment itu lebih ke detailnya. Jadi evaluasi itu adalah penafsiran, pemberian angka, sama penilaian dari, again, program yang udah kita buat tadi. Ya, jadi ditaksir ini kira-kira akan goal-nya akan tercapai atau tidak. Ini dari progres semua yang tadi measurable tadi, yang kita measure benar-benar terjadi atau tidak. Terus dari segi progress timeline sesuai apa tidak. Kita nilai ini bagus atau enggak sih sebenarnya plan saya ini. Apakah ikut komunitas itu adalah hal yang tepat buat sekarang? Ataukah ikut sertifikasi ABC ini adalah hal yang tepat untuk sekarang? Nah itu
penting untuk dilakukan. Next. Apa itu evaluasi? Selanjutnya adalah manfaatnya. Nah, pada saat teman-teman melakukan evaluasi, ada beberapa manfaat ya. Bisa langsung dibuka aja, Mas Dery, semuanya. Nah, ini ada beberapa manfaat. Yang pertama adalah melihat progres dan meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan. Yang pertama. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki. Dan yang ketiga, melihat rencana mana yang berhasil dan tidak ya. Jadi ini sebenarnya manfaat evaluasi secara luas itu banyak. Tapi kalau kaitannya sama goal, menurut saya yang relevan 3 ini. Yang pertama, melihat progres dan meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan. Jadi pada saat kita mengevaluasi, kayak contohnya kita punya impian pengen jadi admin tadi ya, oh saya harus melakukan A, B, dan C gitu kan. A, gimana progresnya? Oh, saya harusnya di bulan Maret ini sudah ikut kelas nih, sudah ikut kelas dari pemerintah nih. Tapi saya belum dapat, jadi progresnya 0. Saya harus ikut komunitas nih di bulan depan, tapi saya udah masuk komunitas, tapi saya masih belum dapat komunitas yang aktif. Komunitasnya ada, cuman minta loker doang, nggak ada diskusinya. Jadi saya nggak punya koneksi yang oke gitu. Nah itu kita bisa lihat tuh. Jadi pada saat kita evaluasi, kita bisa melihat apakah progres kita itu benar atau tidak. Yang kedua, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Nah kadang-kadang gini teman-teman, sumber daya kita itu apa? Tenaga, waktu, pikiran, itu termasuk sumber daya ya. Uang. Nah, semua sumber daya kita miliki itu apakah sudah optimal atau belum? Jangan sampai kita salah nih mengalokasikan sumber daya kita. Wah, saya ikut komunitas pengennya dapat koneksi gitu. Dan kalau bisa jangan keluar duit karena duitnya dialokasikan sumber daya uang saya yang dalam bentuk dana itu alokasinya ke poin pertama, kelas. Tapi kenapa di admin saya malah jadi keluar duit banyak nih? Ketemu sama teman minta ngopi, ketemu sama ini makan bareng. Nah, kalau duitnya keluar banyak di situ nih. Jadi alokasi dananya, sumber daya dalam bentuk dananya nggak sesuai nih. Nah, itu kita bisa evaluasi juga. Jangan sampai hal-hal kayak gitu kita miss. Yang ketiga, melihat rencana mana yang berhasil dan yang tidak. Nah, pada saat kita sudah jalan nih, kok kayaknya ikut komunitas itu belum cocok ya sekarang. Jadi saya nggak fokus ke sana dulu deh, saya fokus beneran ngikutin kelas dulu. Siapa tahu di kelas saya dapat koneksi. Karena kata di poin ketiganya dapat koneksi kan. Siapa tahu dari gurunya, dari kelasnya, saya bisa bikin portofolio, ngebangun koneksi, dapat kepercayaan, dia mau ngasih rekomendasi, gitu-gitu teman-teman. Nah itu adalah rencana yang berhasil dan rencana yang tidak itu bisa kita lihat juga, bisa kita drop juga pada saat kita melakukan evaluasi. Dan bisa juga kita tambahin. Pada saat, rencana A nggak works nih. Kayaknya setelah saya evaluasi, lebih baik rencana B deh setelah diskusi sama guru saya gitu. Itu juga bisa. Nah ini manfaatnya banyak teman-teman. Jadi ya teman-teman harus melakukan evaluasi terkait sama progress goal yang teman-teman sendiri-sendiri. Jangan sampai bikin goal toh nggak dilakuin, nggak dievaluasi, itu sayang banget teman-teman. Oke, kita next dulu yuk. Nah, ini kapan kita harus melakukan evaluasinya? Nah, sebenarnya untuk kapannya sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas teman-teman sendiri. Evaluasi itu bisa harian, mingguan, 2 mingguan, bulanan, 2 bulanan, terserah teman-teman. Tapi kuncinya itu adalah harus dilakukan secara rutin dan tidak ragu untuk mengajak pihak lain melakukan evaluasi. Ya. Jadi pada saat teman-teman mau evaluasi, kuncinya itu adalah teman-teman regularly, melakukan itu secara regular. Jadi nggak yang selama kadang-kadang sehari ini evaluasi, kadang-kadang seminggu sekali, kadang-kadang sebulan sekali. Nah itu tuh tidak konsisten dan pada akhirnya jadi nggak bisa ngebandingin dengan baik data-datanya. Contohnya gini, saya ikut komunitas 2 nih. Komunitas pertama, saya ikut seminggu aja, saya udah dapat teman 10, dan saya dapat rekomendasi pekerjaan 5. Minggu kedua, saya ikut komunitas baru, ini isinya cuma berantem, diskusi politik, ngomong-ngomongin DPR, susah nih.
ya kan? Jadi pada akhirnya kita bisa mengevaluasi nih, mingguan dari komunitas 1 dan komunitas 2 mana yang lebih baik gitu. Oh, yang di sini saya dapat progresnya, saya dapat ini. Di komunitas di minggu kedua saya dapat progresnya cuma ini doang gitu kan. Nah, itu rutin dilakukan. Akhirnya kita bisa nilai, oh berarti komunitas yang sumbernya Telegram itu lebih bagus. Oh, komunitas yang sumbernya Facebook itu lebih diem. Oh, komunitas yang bentuknya WA itu lebih rame tapi ngalor ngidul apa gimana. Itu bisa kita evaluasi semuanya. Dan itu menarik teman-teman kalau teman-teman bisa ngelakuin itu. Jago. Dan itu juga termasuk hal yang menurut saya bisa dipamerin pada saat interview loh. Bisa menganalisis seperti itu. Gitu. Nah, dan again ya, kuncinya yang kedua tidak ragu mengajak pihak lain juga. Jadi teman-teman kalau mau evaluasi jangan sendirian, karena ini bukan suatu hal yang mungkin teman-teman semua familiar ya, apalagi bidang baru, sesuatu yang belum pernah teman-teman lakukan sebelumnya. Nah, itu pada saat teman-teman mengajak pihak lain, expert lain, itu akan sangat membantu teman-teman. Teman-teman jadi lebih jago, teman-teman jadi lebih tahu, apalagi kalau teman-teman tadi berangkat dari kelas, ada mentornya, sama mentornya dikasih tahu, oh kamu masuk komunitas ini aja, kamu gini aja, kamu lakukan ini aja, kamu lakukan itu aja. Coba masukan-masukan itu akhirnya dimasukkan ke dalam to-do list-nya tadi yang ada di breakdown impian besar teman-teman semuanya. Gitu. Jadi dari sini, dari contoh saya tadi aja udah kelihatan ya bahwa suatu impian itu bisa berubah di tengah jalan. Dan nggak apa-apa, stop dulu, evaluasi, baru jalan lagi. Jangan sampai kita udah tahu bahwa kalau belok kiri itu kita pengen ke Bandung, kalau belok kiri itu kita ke Purwakarta, kita tetap aja ke kiri. Ya nggak nyampe Bandung, kita nyampainya Purwakarta. Stop aja dulu, stop. Bandung mana ya? Oh, Bandung kanan. Gitu. Jangan sampai sibuk sama ngelihat depan, akhirnya nggak nyampe ke tujuan. Oke. Next. Kalau ada yang mau nanya, bisa langsung di drop di kolom komen ya. Nah, ini adalah bagaimana cara mengevaluasi goal ya. Again, caranya ini macam-macam. Karena evaluasi ini tidak hanya goal, tidak hanya untuk goal. Ini coba saya pilihin mana yang relevan buat teman-teman yang kaitannya sama kita bikin goal. Yang pertama, datain dulu, ngedata apa saja yang udah dilakuin. Ya, kayak tadi. Saya punya impian ini, yang saya lakukan adalah ikut training, join komunitas, bangun koneksi. Nah, itu coba didata apa aja yang dilakuin. Saya ikut komunitasnya ada berapa? 10, tulis 10. 10-10-nya ditulis, didata. Saya sudah ikut trainingnya apa aja? 5, 5-nya didata, 5. Saya ikut ini, saya ikut ini, saya ikut ini, saya ikut ini. Bayarnya berapa? Ini gratis, ini bayar sekian, ini bayar sekian, bayar sekian, bayar sekian. Jadi didata semuanya. Datanya isinya apa? Itu bisa berkembang sesuai kebutuhan. Tapi intinya semua itu harus dicatat. Yang kedua, mengukur dan memberikan penilaian apakah program yang dilakukan berdampak pada goal besarnya. Contohnya gini, oke, goal besar saya dapat kerjaan di admin, BUMN, dan lain sebagainya tadi ya contohnya ya. Oke, dari yang komunitas, saya ikut 10 komunitas. Dari 10 komunitas, komunitas pertama saya dapat segini. Komunitas kedua saya dapat loker segini. Komunitas ketiga saya nggak dapat apa-apa. Komunitas keempat saya dapat pacar. Komunitas kelima saya dapat ini. Komunitas itu saya dapat apa. Semua itu bisa diukur. Nah, yang relevan ke goal besarnya apa? Oh, yang relevan sama goal besar saya cuma 2 komunitas pertama. Komunitas yang lain saya nggak dapat apa-apa. Tapi komunitas kedua yang awal ini saya dapat banyak nih. Loker dapat dari sini, koneksi dan obrolan berkualitas tentang administrasi saya dapat yang dari yang kedua. Nah, itu kan nyambung sama goal besarnya tuh. Yang kalau nggak nyambung kayak, oh dapat pacar, dapat macam-macam, ya lah, alhamdulillah itu dapat bonus saja, tapi itu nggak relevan sama goal besar kita gitu kan. Nah, itu caranya ya. Jadi yang pertama didata dulu, terus ada kuantifikasinya. Istilahnya kuantifikasi teman-teman, penilaian. Tadi yang nyambung ke definisi evaluasi dari William Dan tadi, bahwa proses itu adalah proses mengevaluasi, memberikan rating penilaian. Nah, rating penilaian ini yang nyambung sama yang kedua ini, mengukur dan memberikan penilaian. Apakah benar-benar program-program yang kita buat di goal kita itu beneran berpengaruh ke goal besarnya. Yang ketiga adalah melakukan penyesuaian apabila ada program yang tidak sejalan dengan goal besar. Ya, jadi setelah didata, dikasih nilai, boleh tuh kita eliminasi. Oh, kayaknya untuk ini saya eliminasi dulu nggak bisa. Oh, yang ini lanjut. Oh, yang ini enggak. Oh, yang ini diganti yang ini. Oh, yang ini akan seperti apa kan? Itu bisa diganti. Ya.
Jadi ada proses penyesuaian juga. Oh, kalau semuanya kayaknya masih on track deh, ya lanjutin semuanya. Oh, kayaknya semuanya udah tidak on track deh, wah dievaluasi dari awal lagi nih, kayaknya goal saya salah deh gitu. Gitu ya. Nah, yang terakhir adalah terus menambah ide dan wawasan untuk program baru yang bisa dilakukan. Nah, ini juga pentingnya teman-teman komunitas, punya mentor, punya guru, punya teman, nambah ide-ide baru. Coba kalau teman-teman ini again ya, ini kan bulan Ramadan. Saya mau ngasih contohnya dari Rasulullah sendiri pernah bilang kalau kita temenan sama penjual parfum kita akan wangi, kalau kita berteman dengan pandai besi kita akan bau besi gitu. Jadi berteman dengan siapa kita akan ikut sama mereka secara sifatnya, bahkan perilakunya dan trait-trait lain itu kita akan ngikutin teman kita gitu kan. Makanya teman-teman di sini again ya, saya tekankan komunitas itu sesuatu yang harus teman-teman coba. Komunitas apapun itu ya. Karena itu yang akan menambah wawasan teman-teman semuanya. Dan sebisa mungkin komunitasnya yang aktif, yang bagus ya, nggak cuma komunitas namanya doang admin tapi isinya gosip gitu. Jangan. Gitu teman-teman. Nah, next kayaknya udah selesai, tapi kita lihat waktunya juga tinggal 4 menit. Mas jadi masih ada nggak? Kayaknya tinggal slide. Nah, oke, pertanyaan. Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, saya ada pantun nih. Saya tutup dengan pantun. Kalau ada pertanyaan silakan di drop ya teman-teman ya. Kalau nggak ada, next dulu saya ngomongin tentang tugasnya lagi ya, yang tadi juga sudah saya singgung di awal. Tugasnya adalah teman-teman silahkan buat smart goal dengan sub goal yang jelas serta waktu untuk mencapainya ya. Jadi teman-teman silahkan buat dari sekarang, bentuknya bebas, atau mungkin dari Mas Dery mungkin nanti ada formatnya, boleh ya di-share ya Mas Dery ya. Tapi kalau teman-teman nggak punya pun juga boleh pakai kertas dulu. Yang penting teman-teman tahu mau ngapain. Sebisa mungkin kaitannya sama pengembangan karir. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Pengembangan diri pun juga nggak masalah. Tapi yang jelas teman-teman harus menggunakan aspek SMART yang saya sampaikan di awal tadi. Spesifik, measurable, achievable, realistic, sama timely. Jadi ada time bound. Serta teman-teman juga harus breakdown. Sebenarnya dari goal besar saya itu hal kecil apa yang harus saya lakukan. Beserta timeline-nya. Ya, itu tugas yang pertama. Starting from now, harapan saya, teman-teman juga akan lebih terarah nih apa yang dilakukan kesehariannya. Kadang-kadang kan waktu yang banyak itu menjadi plus minus lah buat kita semua. Kadang-kadang membuat kita nggak produktif, membuat kita jadi malas. Nah, malas dan nggak produktif itu terjadi karena kita nggak tahu kita mau ngapain. Nah, harapan saya ini bisa membantu ya teman-teman ya. Meskipun teman-teman di sini, saya nggak tahu nih teman-teman di sini kebanyakan masih kuliah atau udah kerja atau bagaimana. Tapi kalau buat teman-teman yang udah semester akhir, udah kosong-kosong, tadi mungkin nyambung sama pertanyaan salah satu pertanyaan tadi yang bilang kalau oh saya kayaknya salah jurusan deh. Ya udah, starting from now, do something yang akan mendekatkan kamu dengan impian kamu gitu. Bisa ikut komunitas, bisa ikut organisasi, bisa ikut ini, bisa ikut itu, bisa training ini, training itu, magang sini, magang sana. Coba semuanya. Oke. Ada pertanyaan untuk tugas ataupun untuk materi saya? Boleh. Mas mau tanya, apa ada list topik materi per jadwal kelasnya? Misalnya Rabu 5 April tentang meraih goal untuk besok dan seterusnya, supaya info persiapan juga. Oh, ini materi saya ya? Topik saya ya? Ada teman-teman. Nanti dari Mas Jerry bisa share di grup ya. Teman-teman ada grup kan ya? Kalau secara garis besar teman-teman, materi yang akan saya sampaikan, yang pertama itu kita setting goal dulu. Mengenali diri dan mengenali impian teman-teman apa. Terus yang kedua itu ada CV. CV itu 2 sesi karena panjang. Nanti saya pengen lebih banyak praktek di sesi ketiganya. Setelah CV itu ada gimana teman-teman ngelamar kerja. Ada strateginya yang berdasarkan hasil riset saya, riset kualitatif ya. Saya ngobrol sama 100 orang warga Lumina, saya tanyain dapat kerja gimana, nyari kerja gimana, dan akhirnya saya bisa meramukan ini. Terus setelah itu ada interview itu ada 2 part juga. Interview untuk dasar-dasar interviewnya, sama yang kedua adalah mengenali lawan bicara saat interview. Itu nanti ada sesi interview sendiri. Terus di akhir sesi ketujuh itu akan ada
tentang bagaimana menghadapi rasa takut dan bangkit dari keterpurukan gitu lah. Kalau gagal gimana? Jadi menghadapi kegagalan. Nah, itu juga menurut saya salah satu skill set yang penting ya, menghadapi kegagalan. Makanya saya juga taruh di sesi-sesi akhir. Dan yang terakhir itu kita ada tugas akhir, teman-teman. Jadi di sesi ke-8 saya pengen teman-teman semua yang menceritakan semua tugas-tugas yang kita berikan lah ya. Dan mungkin juga akan ada role play atau bagaimana. Nanti kita lihat sepanjang sesi seminggu ke depan mana hal-hal yang menarik buat kita double down, mana hal-hal yang sangat-sangat penting buat teman-teman. Dan harapan saya bisa bermanfaat buat kita semua. Wah, ini pantun saya tuh, boleh. Kesepian tanpa kasih cukup sekian dan terima kasih. Ini pantun yang Cakep. ya, menarik banget ya. Amin amin amin. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman ya terkait sama ini. Jadi ada kita belajar CV, belajar strategi ngelamar itu gimana, belajar interview itu gimana. Terus nanti akan ada sesi juga kalau kita gagal bagaimana. Sama nanti di akhir kita akan bareng-bareng belajar. Kita akan juga ngelihat apa yang paling tugas akhirnya ya. Nanti teman-teman akan presentasi juga. Atau apa nanti kita lihat bareng-bareng ya. Di akhir seperti apa yang sekiranya cocok sama teman-teman. Tapi ada tugas akhir ya. Nanti kita sambil lihat. Oke. Mas, dari saya cukup sekian teman-teman. Terima kasih banyak untuk attention-nya. Terima kasih banyak buat antusiasmenya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah komen-komen. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua ya. Saya pun juga belajar dari teman-teman. Apa yang teman-teman sampaikan juga bermanfaat untuk saya. Saya kembalikan ke Mas. Jadi langsung aja kalau gitu ya. Mungkin ada sesi foto-foto atau apa, saya nggak tahu. Oke Mas. Tadi, wah keren banget Mas. Tadi presentasinya luar biasa. Itu baru setengah loh, belum selanjutnya. Oke, berarti saya rasa mungkin yang lain udah pada mau istirahat juga ya, mau sholat segala macam. Oke, kita foto dulu kali ya. Bisa dinyalakan dulu ininya, kameranya. Ya, ayo foto-foto dulu. Wah, Kak Rona lagi di jalan ya? Malu. Ayo kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Kita foto lagi. Yang kedua. 1, 2, 3. Mantap. Oke Mas, yang mungkin selebihnya bisa kami dikomunikasikan lagi di grup. Sorry masih di mute. Ini bisa live langsung atau gimana? Boleh. Saya rasa sudah cukup jelas semuanya tadi dari Mas Imam. Selebihnya nanti kita bisa ini di grup masing-masing di grup. Oke deh. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat buat semua. Saya Oke. Halo, silakan Mas. Ya, saya izin live duluan nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa Mas. Terima kasih Kak semuanya. Terima kasih Kak. Iya, Yemita dan yang lain. Bye-bye.